Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi mengenai iman kekristenan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sahabat jalan yang lurus, sangat disayangkan jikalau masih banyak orang di luar sana yang kerap kali mempelajari Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, melainkan mereka malah mencari kesalahan di dalam Alkitab itu sendiri, di mana mereka mencomot-comot ayat Alkitab dan kemudian mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri dan mereka menggunakan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan mirisnya, ketika mereka menggunakan hal tersebut untuk menyerang iman kekristenan dan kemudian para apologet Kristen bisa menjawab bahkan mematahkan argumen mereka tersebut, mereka malah kepanasan dan terus ngotot seakan-akan cara mereka mentafsirkan Alkitab itu lebih benar daripada orang Kristen itu sendiri. Karena pastilah orang Kristen yang akan lebih mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan, karena kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen mengimani Alkitab atau firman Allah itu sendiri, sedangkan mereka tidak beriman terhadap Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Maka dari itu kita bisa melihat begitu banyak orang di luar sana, termasuk Ustadz Suma, ketika di dalam debat dia lebih banyak ngotot membahas tentang Alkitab, sedangkan dia tidak beriman terhadap Alkitab atau firman Tuhan yang orang Kristen percayai dan imani. Maka dari itu, mari kita saksikan bagaimana reaksi dari Ustadz Suma ketika setiap data yang dia bawakan semuanya itu bisa dibantah dan bahkan dipatahkan oleh para apologet Kristen. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Katakan kalau Yesus itu adalah manusia Tuhan. Oke, kalau yang tadi yang saya diskusikan juga di dalam Filipi pasal 2 tadi, itu bukan manusia Tuhan, itu adalah dewa yang menjadi manusia. Beda. Yang saya maksud di sini sekaligus penyebutannya manusia Tuhan atau anthropos theos gitulah. Apologetik, izin ya. Kemarin kalau kita diskusi kau mengatakan gak ada data, kau jujur gak ada data, selesai. Lebih bagus gitu. Gak ada. Lebih bagus gitu kemarin. Gak ada. Kalau kemarin saya berani mengatakan begini. Apabila misalnya saya kurang teliti dalam membaca Alkitab atau saya tidak ada data yang cukup, misalnya belum saya pelajari maksudnya ya, saya akan bilang kalau itu belum saya pelajari atau belum saya temukan ya, belum saya kaji. Ya. Nah, kalau menurut saudara ini Yesus tidak pernah disebut manusia Tuhan lalu dituhankan, bagaimana ketika ada sosok manusia yang disebut manusia Tuhan selain Yesus? Kan ada juga Bang dalam perjanjian lama kan, misalnya contoh ketika waktu itu Tuhan mengutus Musa, Tuhan mengatakan seperti ini kepada Musa, bukankah aku akan menjadikan abangmu Harun sebagai Allah? Itu kan ada. Bukan begitu. Harun sebagai nabi dan engkau sebagai Tuhan bagi Firaun. Kemudian juga jangan dibalik. Ya. Terus itu nanti dijawab oleh Yesus ketika Yesus ingin dilempari batu karena orang Yahudi menganggap Yesus menghujat karena dia menyamakan dirinya dengan Elohim. Tapi Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu siapapun yang diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan maka dia adalah Allah. Kayak gitu. Nah, sekarang yang saya tanya bukan itu yang saya tanya, ada nggak manusia yang disebut sebagai manusia Tuhan di dalam Bible? Pernah nggak Yesus disebut sebagai manusia Tuhan? Kalau untuk dua kata itu lalu dipadukan, saya belum dapat ya Bang. Tapi kalau kepada orang lain ada nggak? Manusia disebut manusia sekaligus juga disebut Tuhan. Iya. Yang saya hanya temui ya, itu hanya ada misalnya sekedar disebut sebagai tetapi engkau hai manusia Allah. Nah itu. Dalam 1 Timotius 5 kalau nggak salah ya, ada yang istilahnya. 1 Timotius 6. Ya, 1 Timotius 6 ayat 12 atau berapa itu Bang? 11 ya. Dikatakan tetapi hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah kasih keadilannya dan seterusnya. Itu kalau istilah kata itu ada. Yesus tidak pernah disandingkan dengan sandingan gelar itu, manusia jadi maksudnya Allah. Man of God Bang, Man of God.
Manusia Ya, Allah. manusia Tuhan itu artinya dia manusia dan juga adalah Tuhan. Hai manusia Tuhan. Apakah seperti itu artinya atau gimana menurut saudara? Kalau yang saya pelajari ya, sekedar yang saya pelajari, kan itulah yang saya katakan sama Bang Suma tadi. Waktu Yesus awalnya kan eksistensinya kan itu kan nggak ada di dunia. Dia kan bersama-sama dengan Allah, yaitu Firman itu. Kemudian dia berubah atau berinkarnasi menjadi manusia. Nah, di dalam tubuh kemanusiaannya ini sebenarnya sesuai dengan surat-surat Rasul Paulus juga dan juga Petrus, mereka mengatakan seperti ini. Pada waktu roh Yesus itu pergi menginjili segala macam roh-roh yang terkurung dalam penjara. Jadi kalau dalam pemahamannya saya, ketika Yesus mati dan ketika dia menginjili roh-roh yang ada dalam penjara, itu membuktikan bahwa pada waktu itu Yesus memang disebut sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia. Itu sih Bang yang saya pahami. Oke, baik. Jadi satu-satunya manusia yang digelari manusia Tuhan itu adalah Timotius, anak angkat daripada Paulus, kan gitu. Kita selesai di situ ya. Nah, sekarang mau ndak kita belajar sama-sama nih bahwa Yesus itu bukanlah pencipta langit dan bumi yang berinkarnasi menjadi manusia. Menurut Yesus. Oke. Ya, kita buka di dalam Yohanes 8:42. Itu di situ Yesus mengatakan bahwasanya dia datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendaknya. Lalu atas kehendak siapa? Yohanes 8 ayat 2. Iya. Iya, Bang. Dia datang atas kehendak siapa? Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Nah, sebelum Yesus ada di atas muka bumi ini, sebelum bumi ini dicipta, alam semesta ini dicipta, yang berkehendak cuma satu, betul? Dalam hal apakah pengutusan Yesus tadi atau dalam hal misalnya sebelum dunia diciptakan? Tuhan itu ada berapa kehendak pada dirinya? Yang punya wewenang berkehendak dalam diri Tuhan itu ada berapa? Tadi saya mengatakan kepada sepanjang diskusi tadi saya mengatakan begini, bahwa Yesus ini adalah eksekutor, pelaksana dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Jadi intinya Bapa itulah menjadi sumber itu. Ya, kalau itu berarti dia hanya sebagai rasul kan? Nah, ya silakan dulu lanjutkan dulu Bang Suma. Ya, jadi gini, iman Kristus itu adalah Tuhan sendiri, tapi dipatahkan oleh Yesus dengan perkataan Yohanes 8:42. Aku datang ke atas muka bumi ini menjadi manusia bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Dia. Artinya Yesus ini tidak punya kehendak sebagai Tuhan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri datang mengambil rupa manusia sebagaimana surat Paulus di Efesus, maka dia akan berkata, aku datang di atas muka bumi atas kehendakku sendiri. Aku yang adalah aku ingin menjadi aku. Aku yang adalah Tuhan ingin menjadi manusia. Suka-suka gue. Gue kok yang punya kehendak. Gue sekarang jadi manusia seperti apa yang kalian lihat. Karena aku sendiri yang mau. Faktanya enggak. Aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Berarti Yesus pesuruh. Dia hanya kurir. Dia adalah makhluk Tuhan yang disuruh sebagai juru selamat kepada Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku. Oh salah. Tidak ada yang sampai kepada Bapakku. Aku. Berarti dia, menurut dia, dirinya adalah Bapak itu sendiri. Tidak mungkin. Jadi mari kita beragama berdasarkan siapa tokoh yang kita imani, yang kita percayai. Kami Nabi Muhammad menjadi Islam sesuai dengan ucapan, perkataan, instruksi dan keputusan Nabi Muhammad. Harusnya saudara Kristen menjadi Kristen karena keputusan dan ajaran, ketetapan, himbauan, keinginan, instruksi dari Yesus. Jangan yang lain. Hai Yesus, ya paman, kamu datang ke atas muka bumi ini, kok kamu dituhankan? Emang lu Tuhan yang datang ke atas muka bumi? Yesus menjawab, apa lu buta? Apa lu tega? Ada tertulis perkataanku bahwa aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa dong? Kan Tuhan itu cuma satu kehendak. Kalau Tuhan itu ada dua kehendak, Tuhan yang satu berkehendak ke barat, Tuhan yang satu kehendak ke timur. Mana yang betul? Maka Tuhan menjadi bertentangan antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain. Makanya Yesus ketika di bumi, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan Yesus mengatakan, Bapa bersama dengan aku sebab aku senantiasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku. Makanya aku dan Bapa satu. Karena aku tidak pernah ingkar, aku tidak pernah membantah. Apa yang diperintahkan itu yang kulakukan.
Makanya aku dan Bapakku satu. Satu visi, satu misi. Kedatanganku ke bumi ini atas kehendaknya untuk mengajarkan Bani Israel kembali ke markas. Kembali kepada Tuhan. Nah, muncul Kristen beberapa masa kemudian setelah Yesus terangkat ke langit. Yesusnya kemudian dipaksakan menjadi Tuhan. Apa endingnya? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kurang apa lagi imannya orang Kristen? Pendeta pastor mengusir setan, bernubuat, bermukjizat. Kurang apa lagi mereka itu ilmunya? Tapi endingnya apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena Kristen mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan ajaran Yesus. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai kita. Tapi adik apologet ini menghendaki Yesus Tuhan. Tapi Yesus menghendaki nggak? Enggak. Gimana dong? Yang mana yang harus kami percaya sebagai Muslim? Orang-orang Kristen kah? Atau percaya kepada Yesus? Itu dulu pertanyaannya. Dan satu bahan pemikiran buat saudara. Anda masih muda. Tuhan itu maha kuasa. Ada dua pasal. Pasal pertama, Tuhan berkuasa menciptakan Yesus menjadi manusia. Lahir tanpa ayah. Pasal kedua, Tuhan berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Mana yang betul? Yang betul yang mana? Tuhan berkuasa, Tuhan yang maha kuasa ini berkuasa menciptakan dirinya menjadi makhluk berupa manusia. Atau pasal yang pertama tadi, Tuhan maha kuasa berkuasa menciptakan ciptaannya, makhluknya, hambanya, utusannya, rasulnya lahir tanpa ayah. Yang mana yang betul? Pasal pertama apa pasal kedua? Kalau saya jawab Bang bisa kedua-duanya. Oh nggak bisa dong, nggak bisa dong. Kalau habis ini ada tanggapi. Kalau Anda mengatakan bisa kedua-duanya, berarti Tuhan yang maha kuasa berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia yang tidak berkuasa. Kalau itu terjadi, maka Tuhan lebih berkuasa menciptakan Tuhan yang juga berkuasa. Itu lebih rasional. Tuhan menciptakan Tuhan baru yang juga sama kuasanya, daripada dia menciptakan dirinya menjadi tidak maha kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini mah bukan Tuhan. Kembali ke pasal yang pertama, Tuhan berkuasa menciptakan ciptaannya lahir tanpa ayah. Itu lebih pas. Kalaupun Tuhan ingin menciptakan pribadi baru, Tuhan ingin menjadikan dirinya menjadi makhluk, maka itu lebih baik Tuhan menciptakan Tuhan baru yang setara, yang sepadan dengan dirinya, turun ke bumi. Nah sekarang permasalahan Tuhan itu dua. Sampai-sampai ada Tuhan kembar. Tuhan yang pertama menciptakan Tuhan baru yang kembar dengan dirinya. Maka larilah kita kepada pengajaran apa? Animisme, polytheism, banyak Tuhan. Padahal Yesus memberikan hadiah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya jangan mimpi jadi dua, apalagi tiga. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, alhamdulillah kami Muslim lebih percaya kepada Yesus daripada Kristen sendiri. Demikian. Silakan. Oke. Tadi Bang semua mengatakan kan, lebih manakah yang bisa dipercayai? Apakah pasal pertama atau pasal kedua? Saya menjawab kedua-duanya. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan itu maha kuasa, berarti dong justru dia tidak pernah menjadi maha kuasa, karena justru dia sudah menjadi manusia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oke, kalau itu pemikiran Bang Suma nggak apa-apa begitu. Tapi saya punya pemikiran begini Bang, kalau yang misalnya yang tadinya dia bisa menjadi manusia, itu saya akan katakan dia maha kuasa. Karena kalau bicara maha kuasa, dia bisa menjadi apa saja. Nah, bagaimana ketika dia sudah menjadi manusia? Apakah kemahakuasaannya ini hilang seketika? Tentu saja tidak. Karena berdasarkan dengan catatan Alkitab, ketika Yesus mati, saya kan mengatakan dari awal tadi kan, ada pernyataan dari para rasul-rasul, ketika Yesus mati, Yesus itu pergi menginjili orang-orang yang sudah mati, yang ada di dalam alam kubur, alam maut ya. Kemudian setelah itu dia bangkit pada hari ketiga, dan setelah itu dia mengenakan tubuh yang sama yang sebelumnya itu. Nah, dari indikasi ini saya menyimpulkan bahwa ternyata yang fana itu adalah tubuh yang dikenakannya, sedangkan sifatnya atau rohnya sebagai Tuhan itu tidak pernah fana. Jadi dari sini saya meyakini bahwa Yesus itu bukan berarti menjadi manusia lalu seketika itu hilang ke manusia, hilang ketuhanannya, tidak seperti itu. Nah, kalau juga Bang Suka mengatakan tadi kan kepada saya bahwa pertama Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saya membenarkan Bang kalau Yesus itu adalah utusan. Karena kalau bicara eksistensi, Yesus berasal dari surga kan. Kemudian Yesus itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Nah, patutlah kita menyebut itu sebagai utusan karena memang itu benar. Tetapi Bang, yang saya juga mau narasikan di sini adalah utusan yang dimaksudkan kepada Yesus itu merupakan utusan yang beda banget sama nabi-nabi yang sebelum Yesus.
Kalau dari segi mujizat, banyak kok nabi-nabi yang mengadakan mujizat dari nabi-nabi yang lain. Kalau dalam hal mujizat ada nabi-nabi juga. Bahkan mungkin kalau bisa dikatakan ya, ada yang nabi yang lebih hebat daripada Yesus yang diizinkan oleh Tuhan untuk membuat mujizat. Misalnya contoh Musa dan lain sebagainya lah. Nah, oke, saya mengerti mengenai tentang hal mujizat ini. Tetapi Bang, kalau kita melihat keberadaan atau eksistensi dari Yesus, Yesus ini beda Bang. Tidak pernah ada satupun di dalam Alkitab mengenai tentang penghakiman ya, dalam Yohanes 5 Bang, ayat 19 dan yang seterusnya. Kalau disebut sebagai hakim, ada nabi-nabi tertentu atau dalam kitab perjanjian lama ya, orang-orang Israel itu memiliki misalnya hakim-hakim, kemudian ada imam, ada nabi ya. Nah, tugas dari misalnya hakim-hakim ini, mereka ini yang memerintahkan orang-orang Israel, misalnya kalau atau menyuruh orang Israel untuk melaksanakan konstruksi dari Tuhan. Nah, itu dia. Tetapi kalau berbicara tentang hakim yang diberikan kepada Yesus, walaupun tadinya Bang Suma mengimani dia hanya sekedar utusan, dan saya juga mengakui dia itu utusan, tetapi ada perbedaannya juga di sini Bang. Perbedaannya adalah gini Bang. Di dalam Yohanes pasal 5, Yesus mengatakan seperti ini. 26. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, kalau dalam pemahamannya saya Bang, sebenarnya gini, bahkan juga Bang Suma percaya kan, kalau satu-satunya hakim yang adil itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Suma percaya nggak? Iya. Ya, kita sepakat dulu mengenai soal ini ya. Saya bersepakat juga kalau dikatakan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya hakim. Nah, tetapi kalau kita hanya sebatas melihat Yesus ini adalah seorang nabi biasa dan mengatakan bahwa dia sama seperti nabi-nabi yang sebelum dia, itu sebenarnya adalah suatu kesalahan menurut saya ya. Karena jelas ada pembeda Bang. Yang oke lah, sebelum saya lanjut saya mengatakan dulu seperti ini Bang. Oke lah, di sini saya belum mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Jadi catat ya Bang. Oke lah, saya sepakat saya belum mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Jadi saya mengulang ya, saya belum mengatakan di sini dia adalah Tuhan yang pertama dulu. Nah, tetapi kalau ketika kita melihat dalam catatan Yohanes pasal 5 ini, ayat 26, 27, 28, seharusnya kalau Bang Suma juga sepakat bahwa Tuhan satu-satunya hakim yang akan menghakimi manusia, kenapa Yesus yang adalah manusia atau hanya utusan sebagai manusia biasa, kenapa dia memegang otoritas ini? Kenapa dia dipercayakan? Bahkan kan Bang, kalau kita berbicara mengenai tentang penghakiman di akhirnya nanti Bang, jelas-jelas kalau Yesus hanya sebagai utusan atau manusia biasa, tentunya Yesus pun akan dihakimi juga Bang. Yesus akan termasuk dalam orang yang akan dihakimi, bukan dia yang menghakimi, melainkan Tuhan akan menghakimi Yesus. Kalau seandainya konsepnya Yesus adalah manusia biasa, sama halnya juga dengan nabi-nabi yang sebelum Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan terbesar saya di sini, kenapa Yesus menjadi hakim, bahkan menghakimi orang-orang yang sudah mati Bang? Ini pertanyaan saya. Oke lah, saya mengakui dia utusan Bang, tetapi ketika dikatakan dia hanya sekedar utusan, sama halnya dengan nabi-nabi lain, itu saya nggak terima Bang. Jadi saya mau mengarahkan pemikiran Bang Suma kepada hal ini. Kenapa sampai-sampai Yesus memegang gelar sebagai hakim ini? Kenapa Tuhan begitu mempercayakan segala sesuatu yang sebenarnya ini adalah tugas dari Tuhan sendiri, dan sebenarnya tidak patut bagi manusia mengambil tugas ini, karena manusia pun adalah makhluk yang lemah dan juga berdosa, sama halnya dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah itu Bang. Yang kedua Bang, sudah? Ya, oke, itu dulu Bang, lanjutkan dulu. Ya, saya tanggapi dulu ya. Ya, Oke. Terkait ketika Anda sudah mengakui Yesus itu utusan, sebenarnya iman saudara itu sudah gugur di situ. Anda harusnya sudah gulung tikar. Ketika Anda mengakui Yesus itu utusan, selesai, pecah telur. Nah, kenapa demikian? Karena pencipta langit dan bumi itu bukan utusan. Di dalam Yesaya 63 nomor 9, bukan seorang duta atau bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia yang menebus mereka dengan kasih. Nah, sekarang saya jelaskan kepada adik ini, Yesaya 63:9. Bukan seorang duta, bukan seorang utusan. Yesus itu seorang, Yesus itu duta, Yesus itu utusan. Berarti bukan Yesus. Loh, tetapi dia, tunggu sabar. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus, yaitu orang yang dari Nazaret, yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Saya ulang, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Kembali Yesaya 63 nomor 9. Bukan Yesus dan bukan utusan, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan manusia melalui Yesus, melalui Musa, melalui Daud, melalui Harun, melalui Salomo. Itu satu. Yang kedua, ketika Anda bangga Yesus itu dari surga, baca 1 Korintus 15:48. Apa itu? Makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus yang datang dari surga. Gugur, pecah telur dua. Gugur lagi kan? Nah, kemudian ketika Anda mencoba mengambil sebagai seorang Kristen, mengambil data bahwa Yesus masuk ke dalam kubur penginjilan. Ingat.
itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Masuk ke kubur, itu adalah angkatan jahat. Masuk ke dalam perut ikan Yunus, itu adalah simbol tanda untuk angkatan jahat. Coba Anda lihat di dalam Matius 12. Angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut bumi ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Kalau 3 hari 3 malam dalam perut bumi, maka hari ketiganya dia kemana? Terangkat, bangkit. Itu simbol untuk siapa? Angkatan jahat. Anda sedang mengimani angkatan jahat. Ingat, oknum yang masuk ke alam kubur itu adalah Lucifer, Helal bin Zakar. Yesaya 14 nomor 15. Akan tetapi ke dunia orang mati akan kuturunkan engkau, ke liang kubur yang paling dalam aku masukkan engkau. Jadi yang dimasukkan ke alam kubur itu adalah Helal bin Zakar, Lucifer, iblis. Kenapa Yesus kemudian mengambilkan simbol turun ke bumi, turun ke perut bumi itu sebagai simbol untuk angkatan jahat? Karena yang masuk ke dalam perut bumi itu adalah iblis. Bangkit pada hari ketiga yang ditemui oleh pengarang-pengarang Bible itu siapa? Iblis. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Iblis. Yang datang kepada Pulau Patmos itu siapa? Iblis. Yang datang kepada Aeneas itu siapa? Iblis. Paham sampai sini? Paham ya? Yang ketiga, Yesus hakim. Kenapa Yesus hakim? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa bukan Abraham? Kenapa Yesus turun kedua kalinya? Karena dia turun untuk menjadi hakim. Mau bukti? Mari kita lihat. Di dalam pengajaran Yesus yang dikabarkan kemudian oleh saudara-saudara Kristen sendiri melalui Matius 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali anak manusia, Tuhan langit dan bumi bukan anak manusia, bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kamu, apa kata kamu di situ? Kamu yang telah mengikuti aku. Berarti humais, kalian semua yang mengikuti aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta Daud, tahta untuk menghakimi. Berarti yang ikut ke Yesus juga menjadi hakim. Bukan cuman Yesus, gugur lagi. Nah, saya teruskan sedikit. Kenapa Yesus turun menjadi hakim? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, barang siapa yang tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Saya ulang, Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Pernah nggak Yesus mengatakan kepada muridnya, akulah Alfa dan Omega? Pernah nggak Yesus mengajarkan kalau dia adalah yang awal dan akhir? Pernah nggak Yesus mengatakan akulah sang bintang timur? Pernah nggak Yesus mengatakan akulah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Nggak pernah. Berarti perkataan-perkataan itu yang muncul dari gereja itu tidak akan menjadi bahan penghakiman, materi-materi pengadilan nanti di pengadilan Yesus. Yang menjadi perkataan-perkataan yang menjadi sub-sub materi pengadilan Yesus adalah, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Waspadalah kepada pengajar palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Aku adalah utusan Bapa. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Itu perkataan-perkataan itu. Kenapa? Karena Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Berarti Yesus sudah menyampaikan firman sebelum terangkat ke langit. Tidak ada lagi firman ke Lukas, ke Markus, Matius, Paulus, tak ada lagi. Sudah selesai semua. Berarti yang ditulis Markus, Matius ini dan juga Paulus ini firman dari mana? Firman dari makhluk yang adalah roh halus yang mengaku Yesus yang tadi yang masuk ke alam kubur dan keluar pada hari ketiga dan dituhankan oleh orang Kristen. Firman dari sanalah. Makanya ketika Yesus yang asli datang menghakimi, muncul juga Kristen-Kristen pengikut Yesus palsu. Mereka berkata, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus yang asli? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka Kristen, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Sakit gak digituin sama Yesus? Sakit. Kenapa? Karena Kristen hari ini bukan pengikut Yesus Al-Masih, Yesus Kristus. Kristen hari ini adalah pengikut Helal bin Zakar yang datang bangkit pada hari ketiga, yang dituhankan kemudian oleh orang Kristen. Coba lihat nih, kalau saya tanya adik, pasti adik ini kelepek-kelepek. Markus 16 nomor 12. Penulisnya mengatakan begini, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua orang tersebut dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Itu adalah orang yang lain yang datang kepada orang-orang setelah Yesus terangkat ke langit,
Karena dia mukanya tidak sama dengan muka Yesus asli, maka ditambah dalam bentuk rupa yang lain. Padahal Yesus berpesan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Makanya Yahudi masih Yahudi hari ini. Kristen berbeda. Semakin hari semakin jauh menyimpang ke kiri. Yahudi masih tetap ada. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada makhluk halus yang datang mengaku sebagai Yesus. Jangankan makhluk halus yang datang mengaku sebagai Yesus. Yesus asli saja datang kepada mereka. Mereka nggak percaya. Apalagi yang hanya suara dan hanya cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Cemen boy. Kamu tidak dipercaya. Yesus asli aja yang datang ke Israel nggak dipercaya. Apalagi cuma makhluk. Sayangnya Kristen percaya kepada makhluk halus tersebut. Sehingga adek ini, apologet siapa ini? Apologet muda ya. Sehingga adek ini menyatukan antara Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel dan Yesus yang datang di Pulau Patmos. Akulah sang bintang timur gilang gemilang. Padahal bintang timur itu adalah Helal bin Zakar yang tertulis di Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 16. Kristen kalau ditanya, kenapa itu Yesus kau ketuhankan? Karena Yesus itu 100% manusia. Itu berarti Kristen sedang otak kecilnya bekerja. Dia sedang mengutarakan Yesus ketika menjadi nabi di tengah-tengah Bani Israel. Itu yang asli. Ditanya lagi, tapi kok kamu sembah? Karena Yesus juga adalah 100% Tuhan. Nah, itu yang ketuhanannya itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus in the gang. Digabungkan menjadi satu. Padahal Yesus yang adalah manusia berbeda dengan Yesus yang adalah dewa untuk orang Kristen. Tolong dipahami ini. Jadi kemanapun arah narasi yang Adinda bangun, itu akan ditabrak oleh ajaran Yesus. Tidak ada itu. Tidak ada itu Yesus datang menjadi manusia, menjadi Tuhan. Tidak ada. Bahkan kalau Anda cerdas nih, terakhir ya 10 detik. Anda lihat di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. 1 Yohanes 2 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Kalau Anda mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka Anda tidak akan pernah mengatakan, dan Yesus juga adalah Tuhan. Kenapa? Karena kalau Anda keluar dari konsep kemanusiaan Yesus, maka Anda jatuh kepada antikristus. Barang siapa yang mengatakan Yesus Tuhan, barang siapa yang mengatakan Yesus bukan manusia, maka dia adalah antikristus. Makanya diusir. Begitu Bung, silakan. Mohon maaf kepanjangan, silakan. Ya, terima kasih Bang. Tadi saya sedikit tanggapi ada beberapa hal yang Abang sampaikan tadi. Abang mengatakan bahwa yang pertama mengenai tentang hakim ya. Jadi tidak mungkin ada seorang yang menjadi hakim tanpa ada yang disebut sebagai terdakwa di sini. Itu yang pertama. Nah, apakah narasi ini Abang memaknainya sebagai karena orang-orang Kristen itu menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, makanya justru kedatangan Yesus diizinkan menjadi hakim, justru menghakimi orang-orang Kristen karena telah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu yang pertama kan tadi Abang sampaikan. Kalau memang benar seperti itu narasinya, saya akan membantahnya begini Bang. Di dalam Yesus mengatakan bahwa bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bukankah kami telah mengusir setan demi namamu. Jadi di sini Yesus sudah mengatakan bahwa inyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, bahkan ada juga satu dalil yang Yesus katakan seperti ini. Apabila hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi dan orang ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sebenarnya begini, kalau kita melihat ya penjelasan Yesus di sini, Yesus tidak pernah mengatakan oleh karena sebab orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka berakibat mereka itu diusir atau tidak diselamatkan. Bukan begitu Bang pengertiannya di sini. Pengertiannya adalah ketika Yesus tadi mengatakan jikalau hidupmu tidak lebih benar daripada hidup agama orang-orang Yahudi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa di sini? Kalau kita melihat kelakuan atau sifat-sifat dari orang-orang Yahudi ini, mereka ini suka-suka mencari-cari kesalahan orang. Kalau kita membaca seluruh rangkaian cerita dalam Alkitab, ada begitu banyak hal yang terjadi dan tidak pernah ada orang Yahudi dan tidak pernah ada orang maksudnya gini, dan tidak pernah ada orang-orang Yahudi yang tidak ada di situ. Pasti semua ada di situ. Mereka ini adalah orang-orang yang setiap kali ada masalah selalu ada di situ. Jadi makanya Yesus memakaikan suatu nasihat ya kepada murid-muridnya. Jikalau hidup keagamaan tidak lebih benar daripada mereka, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sudah jelas-jelas dikatakan kepada murid-muridnya. Nah, tadi kan Abang juga menarasikan bahwa murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang akan menjadi hakim, duduk bersama-sama di atas tata bersama-sama dengan Yesus. Kalau semisalnya Bang, nasihat ini yang dikatakan Yesus tadi kepada murid-muridnya, hidup mereka tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi, otomatis jelas mereka nggak akan pernah masuk surga Bang, karena sesuai dengan penjelasan dalil yang Yesus katakan tadi tersendiri. Nah, tapi buktinya apa? Buktinya mereka kan duduk di atas tata. Berarti gini Bang, yang ditekankan Yesus adalah mengenai tentang pola hidup, perilaku orang-orang yang mengaku dirinya sebagai yang membawa ajaran Musa atau Taurat, tetapi tidak berlaku senonoh di hadapan orang-orang, suka mencari kepentingan diri sendiri. Mereka itulah adalah orang-orang yang ditolak. Makanya juga dikatakan kan, kamu telah bernubuat, kami telah mengusir setan demi namamu. Kemudian Yesus melanjutkan, kenalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di sini yang ditolak itu bukan tentang karena ada orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, bukan. Tetapi yang ditolak sini adalah perilaku orang-orang yang walaupun menyebut diri mereka Kristen, tetapi
pola hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang Yesus katakan, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan ditolak. Jadi dalam pemahaman Kristen, Bang, kami tidak hanya sekedar beriman bahwa kami sudah diselamatkan terus otomatis kami langsung masuk ke surga. Nggak begitu konsepnya, Bang. Rasul Paulus mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti ketika kita sudah menerima anugerah atau keselamatan, kita patut mengerjakan keselamatan itu. Karena sesungguhnya konsep keselamatan berarti adalah suatu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi manusia dalam membenahi hidupnya sehari-hari. Itu yang kami pahami, Bang. Jadi nggak sekedar hanya kami orang Kristen ketika sudah percaya Yesus, ketika sudah ditebus dosanya maka masuk surga, bukan seperti itu. Nah, saya juga menanggapi begini, Bang, ya. Kalau Abang tadi mengatakan bahwa misalnya murid-murid pun itu kan sama juga duduk di atas tahta bersama Yesus, berarti gugur dong argumentasi saya bahwa Yesus sebagai satu-satunya hakim. Nggak begitu, Bang. Jadi begini, ketika dikatakan dalam Yohanes 5 tadi, Yesus ini akan menghakimi mereka yang hidup dan yang mati. Jadi di sini tidak hanya terdapat dalam tidak ditujukan kepada kalangan-kalangan tertentu aja, Bang. Jadi ini berbicara secara universal. Coba kita lihat ya di dalam Yohanes 5 tadi. Saya bacakan dulu dalilnya. Ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, ada dua, Bang, penghakiman kepada orang yang jahat dan orang yang baik. Tentu tidak hanya segelintir orang yang Abang maksudkan tadi. Apalagi kalau seandainya, kalau misalnya, Bang, Abang memasukkan itu untuk kalangan Kristen, orang-orang Kristen yang menguangkan Yesus sebagai Tuhan, itu sebenarnya salah besar, Bang. Karena di sini apa dikatakan? Bahwa orang-orang yang hidup, yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum, sedangkan yang berbuat baik akan bangkit untuk memperoleh hidup kekal atau diselamatkan. Jadi tujuan Yesus menjadi hakim di sini tidak hanya sekedar sesuai dengan yang Abang tuduhkan tadi ya. Oleh karena ada orang Kristen yang menjadikan dia Tuhan, kemudian dia berperan sebagai hakim. Tidak seperti itu, Bang. Tetapi yang disebutkan hakim kepada dia adalah untuk semua manusia, baik dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Setiap orang yang mati dan kemudian berperilaku baik dan yang buruk, mereka itu akan dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing, Bang. Jadi dari sudut pandang ini, Bang, silakan Abang jawab, Bang. Kira-kira Yesus ini siapa kalau dia misalnya hanya sekedar nabi biasa? Nah, baru Abang juga mengatakan tadi kepada saya mengenai tentang Yesus disebut sebagai orang yang telah matikan tadi. Kemudian dia itu masuk ke dalam kubur. Kemudian yang dipercaya oleh orang Kristen 3 hari 3 malam. Ini adalah tanda angkatan-angkatan yang sesat yang Abang katakan tadi kalau tidak salah ya. Nah, itu pertanda angkatan jahatnya. Mengapa Yesus mencontohkan atau menganalogikan kematiannya sama halnya dengan Yunus yang ada di dalam perut ikan? Kenapa? Karena yang Yesus ambil poin yang terpenting adalah begini, Bang. Pertama, ketika Yunus berada dalam perut ikan, dia itu tidak mati, namun hanya ada di dalam perut ikan. Sama halnya dengan Yesus yang ada dalam perut bumi, dia tidak mati. Makanya saya percaya begini, Bang. Yang saya percayai bahwa manusia yang hanya mati, tetapi Tuhannya atau yang saya katakan tadi, menginjili roh-roh yang ada dalam penjara itu tidak pernah mati. Kemudian saya tanggapi begini, Bang. Abang mengatakan juga kepada saya tadi bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus yaitu Yakobus, Petrus dan Andreas mungkin saudaranya ya. Ketiga orang ini yang dibawa Yesus di atas bukit, kemudian Yesus menampakkan diri dalam rupa kepada mereka. Nah, ini, Bang, kejadiannya ini berlangsung ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Bukan itu terjadi ketika Yesus sudah jauh terangkat ke surga, Bang, seperti yang Abang katakan tadi. Nggak begitu konsepnya. Nah, baru Abang menanyakan bagaimana dari mana Markus mengetahui kalau Yesus benar-benar menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, itu yang Abang tanyakan kan tadi. Jadi saya memakai dalilnya begini, Bang, ya. Di dalam murid-murid Yesus ini, Bang, kita hanya percaya bahwa 12 murid saja. Bahkan ada 120 murid, bahkan ada banyak murid-murid ya. Walaupun yang lain itu sudah mengundurkan diri. Tetapi kalau yang disebut Markus ini siapa sih? Markus ini adalah disebut juga Yohanes ya. Dia ini adalah murid dari Barnabas, teman sekerja Paulus ya. Bahkan kalau disebut juga Barnabas adalah orang tua rohani dari Paulus. Jadi Barnabas ini yang kemudian adalah disebut di dalam Alkitab bahwa dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Markus ini atau disebut Yohanes ini yang menjadi penulis kitab ini lah yang menjadi orang yang menceritakan tentang kejadian ini. Dari mana dia mengetahuinya? Tentu saja dari cerita-cerita yang dikatakan oleh Barnabas, kemungkinan dari gurunya sendiri. Dan dari mana Barnabas menerima? Karena Barnabas ini adalah seorang murid Yesus juga yang walaupun tidak secara khusus yang 12 ini, tetapi dia juga menjadi bagian dari murid itu, Bang. Nah, jadi kalau menurut saya dia mendapatkan informasi dari mana? Informasi dari murid-murid yang lain. Karena yang bekerja itu, Bang, itu bukan cuma sekedar 12 murid, tetapi ada murid-murid lain juga yang memberitakan firman Tuhan. Walaupun dijelaskan tidak secara spesifik ya, seperti halnya 12 murid ini dalam pemberitaan Injil mereka. Nah, kalau misalnya juga Abang tadi mengatakan kepada saya mengenai tentang antikris ya, bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia, yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, mereka itu adalah antikris. Kenapa ayat itu mengatakan seperti itu? Jelaslah. Karena begini, di dalam pemahaman Kristen kami percaya kok bahwa Tuhan itu datang dalam rupa manusia. Kami percaya. Kenapa kami mempercayai seperti itu? Karena begini, ketika Tuhan itu datang sebagai manusia, berarti Tuhan itu ketika kami percaya dia datang sebagai manusia, sama halnya juga kami percaya bahwa dia itu melakukan tujuannya ke dalam dunia ini, yaitu apa?
melaksanakan setiap kehendak Bapa dalam hidupnya. Di samping memberitakan kebenaran dari Tuhan, dari Bapaknya, dia juga mengatakan pada hari ini telah tertulis bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Mereka akan menghisap dia dan disalibkan dan bangkit dari hari yang ketiga. Makanya penulis surat-surat di sini Paulus mengatakan bahwa kalau tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, mereka adalah antikris. Nah, karena apa? Karena mereka tidak pernah mengimani bahwa Yesus itu sudah mati sebagai manusia, sudah menebus dosa manusia. Nah, persoalannya Bang, kalau cuma hanya sekedar berbicara dari sisi kemanusiaan, Abang mungkin akan mengakui, bahkan orang Islam semuanya mengakui Yesus itu manusia. Tetapi yang menjadi perbedaannya sini adalah orang Islam tidak pernah mengakui bahwa ketika Yesus datang sebagai manusia, orang Islam tidak pernah mengakui bahwa dia itu bertujuan untuk mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dan memperdamaikan dosa manusia di hadapan Allah. Itu yang tidak pernah diakui oleh para orang Islam, Bang. Nah, kemudian juga Abang tadi mengatakan di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12, "Wa engkau bintang timur putar fajar, engkau telah jatuh," kan dia berkata seperti itu di dalam ayat itu. Nah, dimaksudkan putra fajar di sini itu tidak ada penafsiran yang memang benar-benar menunjukkan apakah bintang timur atau putra fajar ini dimaksudkan kepada Lucifer. Tidak pernah ada Bang penafsiran yang tepat mengenai tentang ini. Bahkan ini menurut saya masih ambigu Bang. Kalau sekiranya memang ada narasi-narasi dari pihak kekristenan sendiri yang mengatakan bahwa Yesaya 14 ayat 12 ini adalah Lucifer, dia adalah seorang malaikat yang jatuh ke bumi, itu penafsiran yang masih ambigu Bang. Belum terbukti kebenarannya apakah ini Lucifer. Tetapi gelar-gelar yang dikatakan kepada Yesus, misalnya putra fajar ini, bintang gilang gemilang, ini udah jelas Bang. Nah, yang masih kontradiksi ini dalam Yesaya 14 ini, ayat 12 ini, kita nggak bisa tahu ya referensinya yang benar ini dari mana sebenarnya. Karena ini bentuk interpretasi yang masih belum akurat Bang. Itu kalau dari saya tanggapi soal ini. Nah, menyangkut juga ya yang Bang Suma katakan tadi. Itu ditambahkan oleh misalnya kaum Kristen ya, itu pengajaran-pengajaran palsu dari kekristenan. Kalau seandainya Bang Suma mengatakan pengajaran itu palsu dari kekristenan, saya minta Bang buktinya sekarang. Tunjukkan misalnya salah satu bukti yang mengatakan bahwa apa yang tertera dalam Alkitab itu, misalnya pengakuan-pengakuan dari rasul-rasul dan lain sebagainya, seperti yang Bang Suma tuduhkan tadi. Kalau itu palsu, saya mau minta di mana aslinya Bang? Dan dari ke tahun berapa itu misalnya diubah? Itu pertanyaan saya, seperti yang teman-teman Kristen lainnya tanyakan juga kepada kaum muslim. Itu dulu Bang dari saya, silakan. Oke, jadi ini bias ya kemana-mana. Kita kerucutkan aja permasalahan. Jadi gini, terkait mau tidak mau Anda harus akui itu. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Datang sebagai apa? Sebagai utusan. Sebagai Mesias. Menurut siapa? Menurut Yesus dong. Kesaksian Yesus, aku datang memberikan kemudian kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan aku lakukan adalah pekerjaan yang membuktikan dan bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Selesai. Yesus adalah utusan Tuhan. Nah, kemudian Anda mengatakan semua Kristen percaya Yesus datang sebagai manusia. Kami juga umat Islam percaya Yesus datang sebagai manusia. Bedanya kami dengan Kristen, kami bukan pembohong, kami bukan penyesat, kami bukan penipu. Yang penipu itu lain di mulut, lain di praktek. Mulut Anda mengatakan Yesus datang sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai manusia. Prakteknya di gereja, Yesus sebagai Tuhan. Munafik, pembohong, pendusta, penyesat. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, siapakah planos itu? Planos artinya pembohong, penipu, penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah pendusta itu, itulah antikristus itu. Pembohong, lain di mulut, lain di praktek. Mulutnya mengatakan cinta, prakteknya benci. Mulutnya mengatakan manusia, prakteknya Tuhan. Pembohong, penipu. Maka antikristus itu jelas adalah Kristen. Karena dia adalah antikristus, segala upaya dilakukan supaya Yesus ini menjadi Tuhan. Nah, sekarang berbicara mengenai angkatan jahat, kita kerucutkan ke situ. Kenapa Yesus menghubungkan angkatan jahat dengan kebangkitan pada hari ketiga? Kalau Anda mengatakan di dalam Yesaya 14 tidak ada Lucifer, Anda bohong. Atau Anda belum belajar. Yang punya kitab, orang Yahudi. Siapa ya orang Yahudi ini? Mereka yang memahami Yesaya 14. Anda bukan pemilik kitab. Di situ mereka menganggap ini adalah iblis, Satan, Lucifer. Coba Anda versi KJP, buka. Lucifer. Yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Iblis kan? Jadi jangan nutup mata. Jadi yang dimaksud Yesaya 14 itu adalah iblis yang turun ke dunia orang mati. Kenapa Yesus memberikan itu sebagai simbol angkatan jahat? Ya namanya kejahatan. Kejahatan simbol iblis. Saya uraikan singkat. Penyaliban terhadap Yesus ini
Apakah itu diizinkan oleh Tuhan? Tidak. Siapa yang memprakarsai kemudian penyaliban? Iblis. Bisa tidak Yesus itu disentuh oleh iblis? Tidak. Bisakah Yesus itu dicelakai oleh iblis? Tidak. Ada pengakuan Yesus? Ada. Tertulis di mana? Di Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini datang. Siapa itu? Iblis. Apakah iblis berkuasa atas diri Yesus? Tidak. Kalau tidak berkuasa, berarti Yesus gagal disalib. Ingat, Yesus dikhianati. Yesus dibuatkan kesaksian palsu. Yesus dibuatkan tipu muslihat. Apakah berhasil? Kata Yesus, tidak. Iblis tidak akan pernah sedikit pun berkuasa atasku. Berarti yang disalib ini siapa? Yang turun ke dalam kubur ini siapa? Menurut Paulus, orang terkutuk. Menurut Musa, orang terkutuk. Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab siapa yang dikutuk oleh Tuhan Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Jadi yang digantung di atas salib ini siapa? Orang terkutuk. Yesus. Kok bisa? Kok bisa Yesus terkutuk? Apa alasannya? Apa dosanya Yesus sampai dia terkutuk? Enggak mungkin. Yesus mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang turun ke kubur dan yang keluar dari kubur dan yang engkau tuhankan hari ini itu adalah iblis. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Anda mengaminkan angkatan jahat. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Anda lihat di dalam Markus 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11. Anda baca. Di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11. Anda baca. Ketika kemudian orang datang di kuburan, tidak menemukan kemudian jasad oknum tersebut, mereka datang melapor kepada 11 muridnya. Apa yang dikatakan? Hei murid-murid, ya paman, orang yang ada di dalam kubur itu hilang. Ah masa? Katanya dia sudah mati. Iya, cobalah kau pergi. Mereka tidak percaya. Murid-murid tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Tidak percaya sama sekali. Meskipun demikian, Petrus menengok ke kubur. Apa yang dikatakan Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Tuh. Kenapa Petrus bertanya dalam hatinya setelah melihat kuburan hanya ada kain kafan? Petrus bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Andai saja Petrus dan kawan-kawannya angkatan jahat, maka semua mereka akan percaya kebangkitan. Malah ketika Yesus datang, di data nomor 37-nya, apa kata mereka? Apa kata Lukas? Mereka ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu. Coba. Padahal harusnya kalau murid-murid ini angkatan jahat, harusnya mereka berlarian memeluk Tuhannya. Tuhan, kita sudah bangkit pada hari ketiga. Sebagaimana tanda yang kita minta. Ya guru, berikanlah tanda kepada kami. Tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Muridnya percaya enggak? Enggak, malah mengiranya melihat hantu. Tapi Kristen percaya bahwa kebangkitan itu adalah keselamatan. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Iblis yang datang mengaku Yesus. Melalui siapa? Melalui Paulus. Mau bukti? Silakan Anda lihat di dalam Matius 12 yang saya bacakan tadi tentang angkatan jahat. Di situ Yesus menerangkan kemudian bahwasanya iblis masuk kepada orang yang bertaubat. Masuk ke dalam tubuhnya. Di dalam Matius 12 nomor 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih jahat daripada keadaannya semula. Demikianlah juga yang berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi angkatan jahat kemasukan 8 roh jahat di dalam tubuhnya. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus itu adalah roh jahat. Angkatan jahat. Jelas itu. Makanya Kristen sebagai pengikut Yesus ajarannya aneh. Tuhan datang mati dibunuh manusia, nebus dosa manusia. Ajarannya aneh. Itu. Paham ya? Nah, saya kira begitu dari saya. Bahwasanya saya simpulkan yang kalian sembah itu adalah iblis. Mohon maaf nih, kita berdiskusikan, bukan menghujat. Yang kalian sembah itu adalah iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Saya kembali sedikit, 1 menit. Habis itu Anda terangkan, tapi kalau bisa kita tiktokkan aja, nggak usah terlalu panjang kayak gini. Karena materi ini sudah dihafal oleh netizen. Ketika Anda membaca Yohanes 5, nomor 28-29, silakan aja Yesus menghakimi seluruh manusia, silakan aja. Tapi apa penghakimannya? Manusia, ya paman, kenapa kau tidak menyembah aku? Menyembah kamu? Ya,
Kenapa bisa menyembah kamu? Karena aku mengajarkan sembahlah aku. Di mana Cak Ayu? Di mana? Manusia, ya paman, kenapa kamu tidak ke gereja? Emang ada perintahmu? Nggak ada sih. Paman, kenapa kamu membiarkan kemudian dirimu tidak makan babi? Emang ada ajaranmu makan babi? Manusia, ya paman, kenapa kamu tidak kemudian ibadah minggu? Emang ada perintahmu ibadah minggu? Kenapa kau tidak menuhankan aku? Emang ada perintahmu menuhankan dirimu? Makan babi tidak bersuara, emang ada? Ada perintahmu untuk menjadi Kristen? Nggak ada kan? Nah, apa yang mau dihakimi? Kalian Kristen. Yang dihakimi kalian. Orang akan dibangkitkan, diupah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Siapa yang jahat? Siapa yang jahat? Siapa angkatan jahat? Siapa yang kerasukan 8 roh jahat? Siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada manusia? Siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada roh? Yang jahat siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang bernubuat pakai nama Yesus siapa? Yang bermujizat pakai nama Yesus siapa? Siapa yang dinubuatkan sebagai angkatan jahat? Yang kemasukan 8 roh? Yang jahat masuk ke neraka. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Engkau menyeberangi lautan, Paulus. Engkau menjelajahi daratan, Paulus. Engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, Paulus. Setelah kau tobatkan, kau jadikan dia menjadi orang neraka, Paulus. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri, Kristen. Siapa orang Farisi? Ahli Taurat yang menjelajahi daratan meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan menyeberangi lautan, mentobatkan orang-orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya. Itu siapa? Siapa? Paulus. Apa nama pendiri? Apa nama agama yang didirikan? Karisteng. Di mana Paulus mendirikan agama Karisteng? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Tuh. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari agama Karisteng. Jadi kita kerucutkan saja, karena itu adalah kesimpulan dari apa yang Anda sampaikan. Saya tidak bisa menanggapi semuanya. Yang pasti Anda, saudara ini hanya menjelaskan doktrin aja. Saya ingin kita diskusi tiktokan. Kita tiktokan supaya bisa memberikan edukasi kepada yang lain. Ketika Yesus datang ke atas muka bumi ini, dia mengajarkan dirinya adalah manusia yang diutus sebagai Rasul Tuhan, atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan yang menjadi manusia? Mana yang betul? Silakan. Tiktokan kita, tiktokan. Oke, saya tanggapi dulu pernyataan Bang Suma, kemudian setelah itu kita tiktokan, Bang. Jangan terlalu panjang tapi ya. Oke. Ya, pertama ya, singkat aja ya. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa kalau seandainya murid-murid Yesus termasuk dalam angkatan yang jahat, tentunya mereka juga pasti akan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Nah, ini menurut saya kesalahan terbesar, Bang. Kenapa? Karena di dalam dalam Matius 27 ayat yang ke-63, dan mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu-waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Bahkan ada juga ayat-ayat yang banyak ya, jelas Yesus mengatakan ya, bahwa sesudah 3 hari dia akan bangkit. Dalam Yohanes 28, Yesus juga mengatakan di situ mengenai tentang Thomas ya. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya atau ke jarinya, ke tangannya, maka sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan ketika itu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dia mengatakan ya, dia menampakkan diri kepada Thomas. Nah, di dalam pernyataan ini sebenarnya, Bang, kalau kita beralih ke dalam Matius pasal 27 tadi, Bang, ayat 68 dan seterusnya, Bang, seharusnya orang-orang atau mahkamah agama ini yang patut dipersalahkan, Bang, dan bukan murid-murid Yesus. Karena murid-murid Yesus juga, walaupun memang ada beberapa murid yang tidak percaya, tapi jangan lupa juga, Bang, ya, kalau Abang mau cek misalnya di dalam Matius 28, di situ ada seorang murid yang disebut Maria ya. Dia itu turun, dia itu pergi ke kuburan Yesus dan dia berjumpa di sana dengan malaikat. Dia mencek dan ternyata malaikat itu berkata kepadanya, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus dan disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah tempat ia berbaring. Dan segera sesudah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya, dan seterusnya. Nah, di sini ada konfirmasi, Bang, bahwa ternyata yang Yesus sampaikan kepada murid-murid Yesus jauh sebelum Yesus disalibkan, itu sudah sinkron sekali dengan pernyataan di sini, Bang, dalam Matius 28. Bahkan juga, kalau seandainya Yesus tidak pernah dibangkitkan, atau itu adalah suatu dusta, Bang, mengapa murid-murid Yesus setiap kali menyampaikan kebenaran, termasuk Rasul Petrus, bahkan juga ada banyak saksi-saksi dari murid Yesus, mereka mengatakan bahwa Yesus itu telah bangkit. Yesus bangkit. Ada banyak kok ayat-ayat yang bisa saya paparkan, cuma kan sayangnya waktunya terbatas, Bang. Ada banyak, Bang. Kalau yang seharusnya dipersalahkan ini adalah mahkamah agama Yahudi sebenarnya. Mereka itulah yang membelokkan kebenaran, Bang. Yang tadinya mereka mengingkari kalau Yesus itu sudah bangkit. Mereka membuat suatu tipuan dengan mengatakan mayatnya sudah dicuri oleh murid-muridnya. Padahal sebenarnya Yesus jelas bangkit dari antara orang mati, Bang. Itu dulu, Bang. Nah, saya nggak mau panjang lebar, saya kembali kepada Yohanes 5 tadi, Bang. Yang Abang katakan tadi itu nggak jelas, Bang, ya. Itu hanya sekedar ocehan dari Abang saja. Karena apa?
berbicara tentang penghakiman, Bang, itu berbicara secara universal, Bang. Tidak hanya sekedar kaum kekristenan tertentu. Nah, Abang Zuma juga nggak menjawab pertanyaan saya ya. Kalau memang pernyataan-pernyataan dalam Alkitab ini itu palsu, kenapa Bang Zuma nggak bisa menunjukkan yang aslinya, Bang? Itu dulu dari saya. Kemudian, kalau misalnya tadi juga, Bang, Abang hanya sekedar misalnya berkata bahwa oh, itu akan dihakimi oleh Kristenannya. Itu orang Kristen yang akan dihakimi. Pertanyaan saya, Bang, kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan, Bang, kalau misalnya Yesus hanyalah seorang nabi biasa, kita kan udah sepakat nih dari awal bahwa hakim itu adalah Tuhan. Kenapa Yesus menjadi hakim, Bang? Kenapa? Karena bicara terdakwa ini bukan hanya sekedar Kristen ya, tapi saya mengatakan tadi universal. Semua orang dari kalangan manapun, dari agama tertentu, agama manapun, itu akan dihakimi oleh Yesus. Dan bukan penghakimannya menurut Abang Suma katakan tadi, beda, Bang. Saya bahkan nggak pernah bisa menjelaskan apa yang akan dihakimi. Tapi intinya kalau berbicara tentang penghakiman, jelaslah, Bang, untuk semua orang, Bang. Jadi nggak hanya sekedar dari pihak Kristen atau kalangan Kristen tertentu. Itu, Bang, dari saya. Dan Bang Suma nggak bisa menjawab ini, Bang. Kenapa Yesus menjadi hakim? Padahal yang kita ketahui hakim itu hanyalah Tuhan. Apakah bisa sang pencipta ini bisa memberikan kewewenangannya atau otoritasnya kepada ciptaannya atau yang dimaksud kepada Yesus ini? Apakah bisa, Bang? Sebenarnya Anda tadi itu sudah mendengarkan Matius 19 jelas bahwa pengikut Yesus juga menjadi hakim. Selesai ya, di situ. Tapi kan begini, Bang, tadi. Ketika Abang mengatakan mereka juga duduk di atas tahta, nah, itu kan yang mengangkat mereka kan Yesus kan, tetapi yang menjadi hakim satu-satunya yang berbicara kepada yang membangkitkan orang-orang mati, yang menjadi hakim satu-satunya yang mampu berbicara di atas segala macam otoritas itu adalah kepada Yesus. Nah, jadi begini, saya pakai dalil satu ya. Saya tunjukkan dalil juga yang terakhir. Misalnya ya. Yesus mengatakan seperti ini, Bapa tidak menghakimi siapapun juga, tetapi melainkan telah memberikan penghakiman itu sepenuhnya kepada anak. Nah, jadi jelas di sini, Bang, penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, karena juga murid-murid ini berasal dari Yesus, jadi mereka juga patut duduk bersama dengan Yesus. Tapi baik. Yang menjadi tolak Kita masuk. itu, Bang, tadi. Kita titokan. Materi penghakiman Yesus apa? Saya nggak bisa jelaskan, Bang. Yesus menjelaskan materi penghakimannya. Yesus jelaskan. Ayo. Iya, dalilnya begini, Bang. Yohanes 5 kan tadi kan? Iya, itu kan enggak. bicara, kan? Anda mengatakan Yesus menghakimi seluruh umat manusia sehingga dia Tuhan. Oke, itu konsep agama Kristen. Sekarang begini, Bang. materi penghakiman Yesus. Alamak. Dari awal saya mengatakan begini, Bang. Ya, jadi begini, Bang. Saya mengatakan dari awal begini, oke lah, Bang. Saya ikuti dan narasi Abang dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, tetapi, memang dia bukan Tuhan, dia manusia. Ya, oke, ya. Tetapi ketika Abang mengatakan seperti itu, kenapa ada seorang manusia yang padahal sebenarnya manusia itu sendiri pun akan dihakimi oleh Tuhan, benar nggak? Yesus dihakimi memang, betul. Nah, kenapa Yesus lah sebaliknya menjadi hakim? Lah, karena kan tadi saya sudah menjelaskan, karena Yesus itu dituhankan di hadapan Tuhannya. Nggak patut, Bang. Kalau analoginya begini, Bang. Tidak mana ada penjelasan Alkitab bahwa ketika Yesus menjadi hakim oleh karena ada orang-orang yang menganggap dia Tuhan. Yohanes, nggak ada, Bang. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bukankah kami telah berbuat mengusir setan demi nama pada hari ini juga aku akan berterus nyala daripada kamu sekalian hai pembuat kejahatan. Kenapa mereka dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena di situ tidak melakukan kehendak Bapa. Berarti yang menjadi hakim di sini sebenarnya siapa? Oke, memang menjadi hakim Yesus. Oke, apa? Tunggu. Yang menjadi hakim di sini sebenarnya siapa? Yesus atau Bapa? Jangan Anda masih muda. Jangan gila di usia muda. Yang menjadi hakim di situ siapa? Bukan atas kehendak siapa? Atas kehendakku atau kehendak Bapa? Iya, memang Yesus mengadakan kehendak Bapa, tetapi kan berarti yang menjadi hakim di sini siapa? Tapi Yesus kan mengatakan, Bang, di dalam Yohanes juga dia mengatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun juga, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya kepada anak. Penghakiman itu kemudian landasannya apa? Kehendak Yesus atau kehendak Bapa? Ayo. Memang ide itu bukan ide dari Yesus, tetapi kenapa? Ya, tetapi Yesus yang menjadi eksekutor. Ya jelas ya, dong. Kan? Makanya Yesus berkata, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tuhankanlah aku, ibadahlah kepadaku. Betul? Oke. Nah, siapa yang menjadi hakim? Tunggu, siapa yang menjadi hakim di situ? Iya, berarti Yesus. Tetapi yang pada awalnya idenya dari saudara masih muda, jangan gila permanen kayak bapak-bapak gereja. Yang menjadi hakim di situ siapa? Sesuai Matius 7 ayat yang keberapa tadi? Ya. Yang menjadi hakim di situ siapa? Yang sesuai konteks Matius 7 tadi. Iya, siapa yang menjadi hakim di situ? Ya Yesus. Nyala daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan, karena kalian menuhankan aku itu bukan atas kehendak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari siapa itu Bapak? Siapa itu Bapak? Siapa itu Bapak? Ya. Yesus atau bukan? Iya, itu berbeda, Bang. Itu berbeda, bukan Yesus. Ya, begitu dong. Berarti yang menjadi hakim sebenarnya di sini siapa? Yesus atau Bapak?
sebenarnya yang menjadi hakim itu Bapa, tetapi Alhamdulillahirobbilalamin. Nah sekarang oke, sabar. Begini, jangan lupa juga Bang, Yesus kan mengatakan Bapa tidak menghakimi, tetapi telah menyerahkan semua penghakiman itu kepada Anak. Kalaupun memang Bapak itu sudah menghakimi, oke, Bapak punya penghakiman karena sudah banyak ya cerita-cerita juga ya. Tetapi kamu tahu kenapa penghakiman itu diberikan kepada Yesus? Iya, karena Yesus juga berhak untuk menghakimi. Oh salah, salah Anda. Yesus, kenapa dia diberi tugas untuk menghakimi? Karena Tuhan sudah memberikan semua firman kepada Yesus yang harus Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, sabar, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firman yang aku berikan kepada Bani Israel, mereka sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku berikan kepada Israel, ke-12 muridku. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Berarti yang menjadi hakim itu adalah firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang datang melalui Yesus. Yesus hanya meluruskan, makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang menjadi hakim adalah Bapa. Ya. Oke. Selesai. Jadi begini ya, ketika tadi abang mengatakan bahwa kan Yesus kan udah menjadi hakim nih Bang ya, lewat firman-nya. Jadi lewat firman itu Yesus yang melalui Yesus ya, semua firman sesuai dengan sabdanya. Nah sekarang sesuai dengan sabda. Oke, sebentar. Oke, silakan. Nah, menurut abang kira-kira apakah ketika Yesus ini yang menjadi seorang hakim ini Bang, apakah abang mempercayai Bang bahwa hakim ini adalah orang yang kriterianya tidak berdosa? Iya, betul. Berarti kriteria mesti orang yang tidak berdosa. Bukan masalah tidak berdosa, dia adalah utusan Tuhan, ya, Rasulullah. Semua nabi utusan itu punya kelemahan, benar nggak Bang? Pasti ada kesalahan, benar. Nah, karena mereka bukan Tuhan, ya. Iya. Kenapa Yesus mengatakan dia tidak ada kesalahan apapun? Di mana itu? Ya, sesuai juga dengan dikatakannya ketika Yesus akan dihukum, Pilatus mengatakan, aku tidak pernah menemukan kesalahan apapun kepada orang ini. Nah menurut justru abang itu. Menurut abang kan begini tadi, bahwa kriteria menjadi seorang hakim itu adalah jelas dia tidak berdosa misalnya, contoh ya seperti itu. Nah, kalau Yesus yang misalnya seandainya dia berdosa Bang, dan adalah manusia Bang, kenapa Bang dia ini bertugas untuk menghakimi orang-orang yang hidup? Bahkan sebenarnya logikanya begini Bang ya, saya kasih sederhana aja ya Bang. Jadi begini, kalaupun abang mempercayai Yesus itu sebagai utusan yang diutus Allah untuk menyampaikan firman Allah, tentunya Bang, seorang utusan pun tidak akan pernah luput juga yang dari yang namanya firman yang telah disampaikan kepadanya. Dalam arti begini, seorang utusan itu pun akan dihakimi Bang. Percaya nggak kalau seorang utusan akan menerima penghakim? Ya benar. Betul. Nah, kenapa Yesus yang adalah seorang utusan dalam arti manusia biasa, kenapa dia tidak dihakimi tapi dia menjadi hakim? Kata siapa Yesus tidak dihakimi? Dihakimi oleh Allah maksudnya Bang? Yes, betul. Iya, kalau ada coba bisa tunjukkan dalilnya di mana itu kalau Yesus tidak dihakimi atau Yesus itu dihakimi? Yesus. Jadi begini Bang. Coba Anda baca. Begini, kan? Sabar dulu. Coba ya. Anda baca di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Oke. 15 ayat 58. 28. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke. Kata takluk itu apakah dikatakan menghakimi ini Bang? Yesus ditaklukkan. Yang ada cuma satu saja. Sabar dulu. Jangan Anda cuma bermain di kata-kata Bung. Yesus itu tak ada lagi, dia akan menjadi sama seperti manusia lain. Tidak ada lagi Yesus, sama seperti makhluk yang lain. Kenapa Yesus menjadi hakim? Seibarat begini, saya adalah seorang pimpinan. Saya mengutus staf saya ke Ambon, staf saya satu ke Ternate, staf saya satu ke Jakarta. Mereka staf-staf saya inilah yang tahu tentang karyawan yang ada di Ternate, yang ada di Ambon, yang ada di Jakarta. Maka saya memberikan kemudian kepada mereka wewenang untuk memutuskan perkara yang mereka lakukan di sana. Sama seperti Yesus. Yesus diutus ke atas muka bumi ini kepada Bani Israel. Apa tolak ukurnya? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku. Nah sekarang yang menolak Yesus itu siapa? Anda atau saya? Saya menerimanya sebagai rasul. Anda menerimanya sebagai rasul, tapi Anda tuhankan. Anda menolak dia. Secara langsung Anda menolaknya, karena Anda menganggapnya rasul. Aku datang sebagai rasul, tapi Anda justru menganggapnya Tuhan. Berarti Anda menolak kerasulannya. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Firman yang mana yang dimaksud Yesus? Firman yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Bukan yang datang kepada Paulus, tapi yang dia sampaikan sebelum terangkat ke langit. Firman itulah yang menjadi hakim kelak. Nah kalau Anda mengatakan dia sebagai hakim, ya memang karena dia dituhankan.
Dituhankan di hadapan Tuhannya. Makanya dikatakan enyahlah daripadaku. Kenapa demikian? Karena orang-orang ini tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapakku adalah kalian menganggap aku rasul. Supaya mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusanmu. Kehendak Bapakku adalah anggap saya utusannya. Bukan saya adalah Tuhanku itu sendiri. Nah, kemudian Anda bertanya tadi, mana Injil yang diberitakan? Mana segala firman itu? Anda katakan kalau ada yang palsu berarti ada yang asli. Tidak begitu. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Tunjukkan ke saya. Ada? Tidak ada. Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Mana Injil kerajaan Allah itu? Ada? Tak ada. Jadi kalau Anda mencari Injil yang diajarkan oleh Yesus, minta ke saya, Anda salah. Yesusnya mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Minta kepada Bani Israel. Karena Yesus mengatakan, dia mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Mana Injil kerajaan Allah itu? Tanya kepada mereka, jangan tanya kepada kami umat Islam. Masalahnya kan Bang, abang kan tadi kan mengatakan kan, itu kan nggak benar. Jadi saya minta pertanggungjawaban dari abang, karena abang yang mendalilkan itu, abang yang mengucapkan itu. Oke, sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku, pertanyaan saya, apakah kemudian surat-surat Paulus sudah ada pada saat itu? Ya memang belum ada Bang. Belum ada. Lalu surat-surat Paulus ini dari mana? Iya, kalau misalnya saya mengatakan kepada abang begini, surat-surat Paulus ini adalah surat-surat, dia kan mengatakan begini, aku adalah seorang rasul yang bisa dipercayai. Itu kan banyak pernyataan Paulus mengenai tentang dirinya. Tetapi kan ya, sekarang permasalahannya, ada banyak Yesus, dari kalian teman-teman yang mengatakan bahwa Paulus ini rasul palsu. Dia memang palsu. Tidak ada pernyataan yang mampu melegitimasi dari pernyataan-pernyataannya, atau apalagi dalam penulisannya, dalam surat-suratnya. Itu kan yang sering kali dikatakan. Sekarang begini, Bung. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak Paulus di situ sebagai penerima? Iya, itu kan maksudnya Yesus kan sedang berbicara mengenai tentang tugasnya sendiri, Bang. Bukan lagi berbicara tentang rasul-rasul. Lah enggak, jadi ketika Yesus melakukan penginjilan, dia mengatakan segala firman yang engkau berikan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak Paulus di situ sebagai penerima? Memang kalau dari segi murid-murid, Paulus itu bukan termasuk dalam tugas itu. Lagi pula berarti tidak ada. Jawab aja tidak ada. Ada nggak Lukas hadir di situ? Kalau secara langsung dia tidak ada karena belum termasuk dalam murid itu. Tidak ada. Ada nggak Lukas di situ? Sebentar. Tetapi ketika ada seorang murid dari Yesus yang bernama Barnabas, yang kemudian juga adalah orang yang pertama membawa Paulus, memperkenalkan Paulus di lingkungan saudara-saudara, mereka itu cuma tafsiran kepepet. Saya tanya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak Paulus di situ? Iya, saya sudah jawab tadi, nggak ada. Nggak ada. Ada nggak Lukas di situ? Iya, bukan Kefas, Petrus. Nah sekarang yang saya tanya, ada nggak penulis Matius di situ? Ada nggak penulis Matius hadir? Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Ada nggak penulis Matius hadir juga di situ? Yang disebutkan yang menulis Matius ini kan adalah murid Yesus. Matius ini. Oh bukan, penulis Matius itu bukan murid Yesus. Nggak ada, penulis Matius nggak ada. Dari mana datanya, Bang? Matius 9 nomor 9. Matius 9 nomor 9. Ya, saya akan baca. Jadi, penulis Matius itu bukan murid Yesus. Dia tidak ada ketika segala firman terkan kepada muridnya. Abang Matius, mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, jadi abang mempertanyakan. Telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan Paulus kepada mereka. Tidak ada, Lukas tidak ada, Markus tidak ada. Penulis Matius pun tak ada. Dari penulis mana Matius pun tak ada di situ. Mengatakan bahwa Matius itu bukanlah Matius yang menulis sendiri, tapi orang lain. Tadi Matius berapa tadi, Bang? Bang, Matius berapa tadi, Bang? Matius 9 ayat berapa? Markus, Matius, Yohanes, penulis Yohanes itu semuanya tidak ada di situ. Enggak, maksudnya Matius berapa tadi yang didalilkan? 9, nomor 9. Oke, jadi maksudnya oke. Penulis Matius bukan murid Yesus. Dia orang yang tidak dikenali. Terakhir kemudian baru dianggap itu tulisan Matius, bukan. Begitu juga buku Yohanes. Buku Yohanes ini juga bukan murid Yesus yang menulis, tetapi orang lain. Anda boleh baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Bukti bahwa tidak ada penulis Bible itu murid Yesus, tak ada. Jadi segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu tidak dituliskan oleh muridnya. Penulis-penulis Bible ini termasuk Yohanes adalah menerima kesaksian-kesaksian dari orang-orang. Paham di situ? Jadi kalau Anda mencari Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan, ya tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang Yahudi pun kehilangan, apalagi Kristen, apalagi Islam. Ya begini aja, Bang. Yang saya maksudkan tadi adalah mohon tunjukkan, Bang, data-data yang sudah tidak valid itu, Bang, yang Abang maksudkan.
semua yang tertulis di dalam Bible itu tidak valid. Semuanya. Iya, makanya tunjukkan dulu saya. Semuanya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya Iya. tidak valid. Saya minta pertanggungjawabannya, Bang. Tunjukkan data yang misalnya di mana data berarti yang aslinya, yang validnya itu di mana? Loh, kok jadi tanya saya yang aslinya? Kan Abang mengatakan bahwa tidak valid misalnya. Ya, sekarang begini, Bung. Kalau Anda disuguhkan uang palsu tanpa uang asli, bisa nggak Anda mengatakan bahwa uang ini palsu? Bisa kan? Tanpa menunjukkan yang asli? Bisa dong. Begitulah ketika Bible Iya, diajarkan, disampaikan ke... Permasalahannya begini, Bang. Permasalahannya kalau misalnya analoginya hanya sekedar dari uang saja, saya memang nggak perlu memang, karena memang jelas banyak bisa dengan mudah saya temukan. Tetapi apabila hal itu tidaklah saya temukan, berarti kan ini saya minta. Oh, berarti kalau begitu mana dong yang aslinya? Karena saya memang jujur nggak bisa temukan. Nah, makanya Sekarang saya ada bertanya nggak- sama Bang Suma. ada tidak Kalau Bang murid Suma Yesus? mengatakan, gini, Bang, Ada kalau nggak Bang Suma murid Yesus? mengatakan, Ada nggak kalau murid Bang Yesus? Suma berani mengatakan bahwa ternyata Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu tidak valid atau tidak asli, ya saya minta Bang tunjukkan, Bang. Karena kalau Bang Suma berbicara tentang ini, otomatis Bang Suma juga tahu dong aslinya di mana. Oh, bukan Bentuknya seperti begitu, apa. Bung. Orang berakal itu tidak begitu cara kerja otaknya. Sekarang begini, sekarang begini. Musa menerima Taurat itu dalam bahasa apa? Dan tahun berapa? Lah, Bisa maksudnya jawab? masa Abang balik bertanya sama saya? Ini kan Supaya saya gini, jelaskan. Musa menerima Taurat dalam bahasa Ibrani di tahun 1400 sebelum Masehi. Tahun 3 sebelum Masehi, Kaisar Ya, terus maksudnya Ptolemy gini, II kan Kejadian- memerintahkan rabi-rabi menerjemahkan kitab Tanakh ke dalam bahasa Septuaginta. Oh, Kejadian sampai Wahyu itu intinya begini. Di mana misalnya kitab-kitab itu bisa didapatkan? Di mana itu, Bang? Saya kira Anda ini cerdas, rupanya error Bukan, juga rupanya, maksudnya sama seperti Pak Bom rupanya. Abang kan tadi kan mengatakan tadi kan Kejadian sampai Wahyu itu tidak valid, ya kan? Ya memang nggak valid. Nah, tidak valid berarti maksudnya gini. Keasliannya itu di mana? Yang asli. Kitabnya Nabi Musa itu berbahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Iya, memang kalau dari terjemahan jelas lah bukan bahasa Ya, Indonesia. jelas, sudah nggak Kan valid. namanya berarti. terjemahan. Namanya Kalau- terjemahan berarti tidak asli. Nah, saya tanya berarti gini. Ya, kalau ada memang kitab yang mendekati original teksnya, Bang. Yang aslinya misalnya. Nah, itu di mana? Itu di mana? Kalau Abang itu mengatakan bukan Bible- tugas saya Nah, Abang- menunjukkan itu Abang kan bukan maksudnya tugas saya. mendalilkan, Bang. Abang kan mendalilkan. Abang kan mengatakan Bahlul ini kan- juga lama-lama ini anak. Enggak, maksudnya Sekarang Abang saya kan tanya, mendalilkan. sekarang saya tanya sama saudara, kitab yang dibawa oleh Belanda masuk ke Nusantara ini itu milik Nabi Musa. Itu semuanya kitab terjemahan. Nah, kalau valid nggak apabila itu? terjemahan- Valid nggak itu? Valid Ya, nggak itu kalau sebagai memang- kitabnya kalau Nabi dalam Musa? terjemahan, Ku kalau tanya dalam- dulu saudara, dalam valid terjemahan. tidak itu? Valid Ya, tidak dalam- itu? ya, gini. Valid Dalam tidak itu terjemahan. sebagai kitabnya Nabi Musa? Dalam Valid tidak? terjemahan itu ada banyak Saya kesalahan. tanya, valid Ada tidak banyak itu sebagai kesalahan. kitabnya Nabi Musa? Valid Karena tidak ada itu banyak sebagai... kesalahan makanya tidak valid. Karena ada tidak banyak kesalahan. valid. Anda makanya sendiri saya minta- mengatakan tidak valid, Bu. Makanya saya minta gini. Kan Wah, tadi kenapa Abang minta kan ke saya? mengatakan kan, Itu bukan kitab saya, minta. itu kitabnya Nabi Musa. Kenapa minta ke saya? Yang ada sekarang ini adalah kitab yang tidak valid. Selesai. Maksudnya Abang kan tadi menuduhkan. Kemudian saya minta di mana dalilnya? Atau bukan dalil, tapi di mana kitab yang asli itu, Bang? Otomatis sakit ketika Anda. ada orang yang mengucapkan itu tidak valid berarti Oh, jadi ada kemungkinan dia jadi tahu menurut juga saudara, aslinya di mana. jadi menurut saudara tetap aja valid terjemahan ini sebagai kitabnya Nabi Musa karena tidak bisa kita tunjukkan kitabnya Nabi Musa lagi gitu. Bukan, oke lah, bukan begitu. Tapi bagi Sakit saya otak mengejar Anda ini. pernyataan. Saya mengejar Anda itu- pernyataan Abang Suma kan. Ya, itu aja Bang. Saya mengejar pernyataan Abang Suma aja. Katakan itu tidak valid sebagai kitabnya Nabi Musa karena memang bukan kitabnya Nabi Musa. Terus Anda mencari-cari alasan. Kalau begitu tunjukkan apa tanggung jawab saya untuk menjelaskan itu. Itu bukan kitab saya, itu kitabnya Bani Israel. Begitu juga ajaran Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen, bukan kepada Lukas, bukan kepada Paulus, bukan kepada Markus, bukan kepada penulis Matius, bukan kepada penulis Yohanes, kepada muridnya. Kenapa? Karena menurut penyelidikan yang dilakukan penulis Yohanes, segala muridnya, semua muridnya tahu dengan benar dan percaya bahwa Yesus adalah utusan. Jadi kalau ada kemudian penulis-penulis wartawan yang datang setelahnya mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, itu wartawan Oke. tidak terdaftar. Oke. Bukan murid baik, Yesus baik. itu. Baik, saya tidak akan pernah mempertanyakan lagi ke Bang Suma kalau di mana letak keaslian kitab itu atau disimpan di mana. Oke, saya nggak tanya itu ya. Sekarang saya perubah pertanyaan saya, oke Bang. Sekarang saya tanya Silakan. lagi, kalau memang yang digunakan ini tidaklah valid, mengapa Abang Suma kebanyakan memakai argumentasi yang berasal dari Alkitab? Ayat-ayat Oke. yang Abang Suma pakai. Kenapa? Oke, baik. Kalau di dalam Al-Quran, ya Saya dikatakan nggak tanya Al-Quran. Loh, kan Anda bertanya kenapa? Kan Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab Anda itu adalah kitab Salome. Sederhana kan? Anda kan bertanya kenapa Anda masih menggunakan? Karena kitab Anda itu kitab Salome. Kenapa kitab Salome? Ya karena mencampur adukan antara kebenaran dan karangan. Ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Lalu kemudian bagaimana? Itu. Mengapa di satu sisi, misalnya contoh ada perkataan Yesus yang dikutip oleh Abang ya,
untuk membenarkan argumentasi Abang Suma. Tetapi di satu sisi ketika kami dari pihak kekristenan mengutip pernyataan Yesus itu tidak bisa diterima. Ternyata di kitab saudara itu memang ada dua Yesus. Yesus yang asli dan Yesus yang palsu. Dari mana? Makanya ini kebanyakan yang saya minta dari tadi saya kejar. Kalau dikatakan seperti silakan ini, kejar saya. Kamu akan kutangkap. Yesus di dalam kitab saudara itu ada yang asli, ada Yesus palsu. Nah. Di dalam kitab saudara loh. Mau saya kasih data? Silakan, tetapi begini Bang, perlu diingat Bang. Saya minta Bang ya. Gimana Bang? Data yang mengatakan ya ini kebanyakan ya. Misalnya ada dikatakan kami mengambil data ya dari perkataan Yesus. Contoh misalnya Matius pasal 28. Kadangkala itu dikatakan bahwa kitab yang tidak valid atau hanya sekedar tambahan. Nah, Ya betul itu. betul itu tambahan kan yang kalian katakan. Nah, sekarang saya tanya balik Bang. Kalau itu tambahan berarti di mana misalnya ada pernyataan bahwa itu tambahan? Di mana ada kesaksian-kesaksian bahkan data-data yang mampu mendukung argumentasi dari Bang Suma? Manuskrip, mengatakan- kodeks Ya, mana kodeks Vatikanusnya? Saya minta kodeks Vatikanusnya dan kodeks yang lainnya mana? Kok saya lagi yang punya tugas itu? Kalian lah yang punya tugas. Di dalam Sinaiticus, Vatikanus itu Kami tidak ada mempercayai, kemudian data 16, 17, 18, 19, 20 di dalam Kami Matius 28 mempercayai, itu. oke bisa tolong ditampilkan. Kami mempercayai bahwa Matius 28 itu bukan kitab tambahan. Nah, karena kami mempercayai itu bukan kitab tambahan dan Bang Suma mengatakan oh enggak itu kitab tambahan. Nah, tolong tunjukkan data untuk mendukung argumentasi dari Bang Suma. Oke, sekarang baca nomor 15-nya dari 28. Oke, logika aja. Silakan. Baca. Bukan isi itu. Itu kan akan keluar dari ayat, itu akan keluar dari Alkitab, Bang. Kan begini, kita kalau berbicara manuskrip, Bang, itu akan keluar dari Alkitab yang ada sekarang ini, Bang, dari Matius 28 itu. Jadi mohon tunjukkan dari manuskrip yang mana, misalnya dari Kodeks Vatikanus atau kodeks apalah. Yang berapa macam kodeks itu tunjukkan, Bang. Sekarang begini, saudara. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu akarnya dulu. Saya tanya dulu akarnya. Matius itu ditulis tahun berapa? Ini dulu. Akarnya dulu tanya. Aduh. Ya, jadi begini, kalau misalnya saya mengakui misalnya contoh ya, saya mengakui kalau saya mengakui kalau tidak semua isi Alkitab atau tidak semua catatan-catatan tentang Matius itu saya hafal, saya udah jujur nih. Nah, misalnya tentang wawasan saya. Sekarang saya tanya dulu sama Anda, Matius itu ditulis tahun berapa? Itu dulu. Iya, saya belum bisa memberikan. Ya sudah, lalu untuk apa saya tunjukkan manuskrip? Kalau tahunnya saja Anda nggak tahu. Itu sebagai bukti. Nggak begini kan? Ketika saya mengetahui, otomatis kan dari belajar dulu, Bang. Benar nggak? Nah, ya, terus kenapa Anda mengimani kalau tanpa Anda pelajari? Kan lucu. Nah, berarti Anda beriman dulu tanpa pelajari lebih dulu. Oke. Ya, harusnya Anda pelajari dulu baru imani. Kalau begitu Bang, silakan Abang ajarkan kepada saya dan tunjukkan data mengenai tentang apa yang saya imani dalam Matius 28 itu bahwa ternyata itu. Silakan Anda baca nomor 15-nya tanpa kita tunjukkan. Nomor 15-nya yang menentukan. Saya nggak mau tunjukkan aja, Bang. Itu Anda nggak mau, saya mau. Jangan secara tekstual dalam Alkitab, tapi kita beralih. Kita ke kode Vatikanus. Nggak bisa. Kitab Anda yang membuktikan dirinya palsu. Kok jadi saya yang membuktikan? Kitab Anda sendiri. Kitab Anda sendiri yang membuktikan dirinya palsu. Buka. Jadi Matius 28 nomor 15. Buka dong. Jangan gengsi dong. Saya minta Anda baca Matius 28 nomor 15. Silakan Anda baca. Kan abang kan mendalilkan tadi abang bilang begini bahwa Matius itu kitab tambahan 28. Ya memang tambahan. Ya, nah, dan abang juga mengatakan begini sama saya. Kamu itu jangan hanya sekedar mengimani tapi belajar dulu dong. Ya harus. Hanya orang bahlul yang beriman kepada sesuatu yang tidak dia tahu. Hanya orang bahlul. Kamu jangan sekedar imani tapi belajar dong. Belajar makanya bilang. Kenapa Anda tidak mau membaca nomor 15-nya? Kenapa saudara tidak mau membaca nomor 15-nya? Kenapa? Malu. Matius 28 nomor 15. Coba Anda baca. 15 ayat 15. Gitu. Kalau mau cerdas itu begitu. Mereka uang itu kan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dan cerita dari antara orang Yahudi sampai sekarang. Nah, yang harus tersiar sampai sekarang apa? Ya ini kan cerita tentang dusta mahkamah agama. Iya, yang harus tersiar sampai hari ini apa? Itu cerita itu bahwa Yesus tidak disalibkan. Bahwa Yesus tidak dibangkitkan. Siapa bilang aduh pendusta pembohong? Ini berita yang harus tersiar adalah tentang tentara upahan, betul? Iya, tapi juga menyampaikan. Kenapa ada penambahan berikutnya? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Yang mana yang harus tersiar? Tentang tentara upahan atau beritakanlah atau jadikanlah seluruh bangsa jadi murid? Yang mana yang harus tersiar? Ya perkataan Yesus lah sendirilah, kan beda Bang. Ya itu dia tadi. Jadi yang harus tersiar sampai hari ini tentang tentara upahan. Bukan pergilah ke seluruh dunia. Itu data tambahan pergilah seluruh dunia itu. Itu adalah tambahan karena orang-orang Roma menginginkan seluruh dunia menjadi pengikut penyembah roh. Dewa-dewa Romawi. Sehingga dia menambahkan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi penyembah roh. Salah. Itu silakan. Ini ada adik saya di sini. Ini ada adik saya di sini. Anda akan ditunjukkan. Dinda Jibril monitor. Kontradiksi sebentar. Apologetik sebentar. Apologetik Dek sebentar. Tadi kan kau minta data kodeks, ya kan? Ya, apa yang minta data apa? Kodeks monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata masih awam sekali anak ini.
Ya, saya bantah dulu ya pernyataan Bang Suma ya. Oke, Nggak saya perlu, paham nggak perlu. situasi Kau awal, cuma Bang. membantah ayam pun bisa. 11, 12, Silakan 13, Dinda Jibril. 14, 15. Jadi 11, 12, 13, 14, 15 ini Bang. Ini Bisa kan ada nggak yang bisa pernyataan. menunjukkan manuskrip Matius 28 ini? Sebentar Silakan. dicari, saya Enggak, bahas enggak. dulu ya, Kau Bang. diam aja, kau diam. Ah, Kamu izinkan ilmu saya, Bang. ilmu secuil, ilmu secuil. Oke lah, tapi abang Ya, nggak bisa diam. menjawab ini, jangan melunduk. Diam, Bang. diam, Ya. diam, dek, adik, diam. Nanti dijawab. Besarin, Bro besarin. Jitik, kau kalau syahadat kau cerdas kau nih, betul cerdas. Nggak Kalau perlu, dia Bang. pakai Nggak otak perlu sih, saya kalau syahadat. asumsi Iya. susah. Malah saya nggak perlu saya bersyahadat. Ya udah nggak usah, saya juga butuh kau. Yesus jadi- bersahadat. Saya juga nggak butuh Islam Bang. Iya, Islam juga jadi- kebetulan tidak butuh orang yang tidak punya otak. Lanjut, lanjut. Kalau di sini dilihat di Mark chapter 16 ini 8. Ini kalau kita zoom in ya. Nah, ini cuma sampai sini. Ini bawahnya kosong. Jadi yang 8 sampai 20 itu nggak ada sebenarnya. Ini original teks ya langsung dari Sinaiticus. Nah, dan ini juga dikuatkan oleh Text and Canon Institute dari textandcanon.org. Ini dari kekristenan. Kenapa di sini di list lagi list kodeks yang memang nggak punya ujung pasal itu. Jadi di Old Latin manuskrip Codex Bobenis ini nggak ada. Habis itu di Codex Syriac manuskrip nggak ada. Di Siddiq manuskrip nggak ada. Di Christian Palestinian nggak ada. Di Aramaik nggak ada. Aramenian manuskrip nggak ada. Di Georgian manuskrip pun nggak ada. Jadi dari kekristenan juga udah mengakui bahwa memang ayat-ayat ini nggak ada di ujungnya. Ini kosong. Ini kalau saya zoom Ya. out. Kalau saya zoom out memang, nah tuh kelihatan kan kosong. Matius 28 ini kan, Dek? Ini 16 9 ke 20. Iya, itu Markus. Yang dimaksud Matius 28. Matius 28. Matius 28 Sinai ya. Iya. Vatikanus ada nggak dengan Sinai? Sinai sampai 20 ayatnya. Kalau Vatikanus, Vatikanus saya belum cek. Mestinya sih nggak ada juga ya. Karena dia Sinaiticus sama Vatikanus ini bertabrakan terus meskipun di abad yang sama. Matthew. Bentar ya. Matthew. Keringat dingin, jangan keringat dingin ya. Ambil tisu, ambil tisu. Bro Jitik, ambil tisu, keringat dingin, gue bilang. Oke, sudah selesai Bang. Enggak, kenapa dengan ini kenapa bang? Ya oke, udah selesai ya. Enggak, karena ini pun kalaupun ada di sini, ini abad 4 bang, 400 tahun setelah keempat. kejadian. nah, sedangkan Matius itu dituliskan tahun 60-an, 62. Oke. Klaimnya, betul. Ya. Oke. Klaimnya Jadi begitu. intinya begini. Karena tidak ada kode satupun yang menunjukkan bahwa ada berisi ayat dalam Matius 28 itu, berarti intinya itu tidak valid ya. Oke. Tetapi begini Bang. Yang misalnya yang dikatakan dalam Matius 28 tadi itu bahwa itu adalah ayat yang tidak valid. Pertanyaan saya Bang, kenapa di dalam Kisah Para Rasul Bang, ini jelas-jelas ya Bang, misalnya ada dari peristiwa Pentakosta ini ada orang-orang yang mendengar atau menyaksikan peristiwa Pentakosta ini, bukan orang-orang Yahudi saja. Oke. Biar sama saya aja bang, coba bentar. Dia elang penduduk Mesopotamia dan lain Iya, sebagainya. boleh. Bang. Silakan, Dek. Kemudian disampaikan juga, dilanjutkan juga tentang khotbah Petrus di sini ya. Maka Petrus mulai berkhotbah kepada orang-orang ini Bang. Ini mereka menyaksikan bahwa peristiwa Pentakosta Bang. Bahkan Oke, juga Bang, oke. kalau misalnya kita menelusuri dalam surat Tuhan sih Bang, ada banyak misalnya tentang murid-murid ya. Jadi Iya. Paulus atau Petrus itu diperintahkan untuk orang-orang bersunat. Iya. Kemudian Iya. Saya melanjutkan. Enggak, tapi abang mesti pahami. Iya, saya Semua kitab yang abang pegang sekarang itu nggak ada di abad 1, abad 2, abad 3 bang. Nggak ada manuskrip atau tulisan langsung. Jadi kalau abang bilang, oh ada saksinya, mau di abad 1 mau 2 juta orang pun yang ngelihat. Tapi kalau dari 2 juta itu nggak ada yang nulis, itu berarti nggak ada buktinya bang. Karena di Bible abad 1, abad 2, abad 3 itu nggak ada bang. Jadi ini cuma imani saja. Tetapi kan begini Bang, ketika misalnya ada klaim-klaim bahwa ini tidak ada di abad pertama, abad kedua, dan abad kemudian, saya bingung juga ya, ada yang membuat saya bingung. Kebanyakan, justru dari Alkitab yang kami pakai inilah yang dianggap itu palsu, itu dijadikan argumentasi dari pihak lawan. Ya, terus ini yang kalau membuat kami- kita pakai oke, menurut abang kita kalau mau mematahkan pola pikir abang yang salah kaprah yang menuhankan dewa-dewa ini, kita mesti maksudnya begini. tunjukin apa Al-Quran. Abang nggak akan mengimani Al-Quran, abang nggak akan mengimani kitab yang dari abad 4 ini kan? Bukan persoalan apakah saya mengimani, bukan. Jadi begini, ketika disampaikan argumentasinya dan itu bersumber dari Al-Quran,
Ya itu karena kepercayaan kalian, kitab suci kalian itu valid lah menurut kalian. Dan saya hanya sekedar batas mendengarkan. Tetapi apabila Bukan, tapi Al-Quran saya bisa buktikan, saya bisa tunjukkan abang sekarang Al-Quran yang abad 7, yang satu abad dengan Rasulnya, dengan penerima wahyunya. Saya bisa cocokkan dengan Al-Quran yang 14 abad setelahnya, yaitu sekarang. Itu nggak ada perubahan. Sementara abang nggak bisa melakukan itu. Biblos abang abad 1 nggak ada, abad 2 nggak ada, abad 3 nggak ada. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang tidak valid atau yang tidak asli. Enggak, saya nggak sampai di situ pemikiran saya. Tetapi yang saya heran adalah ketika dikatakan bahwa Alkitab ini adalah kitab yang tidak valid, Bang. Tidak ada di abad pertama dan abad kedua dan abad yang kemudian daripada itu. Nah, kenapa kebanyakan Alkitab yang kami pakai ini, Bang, kebanyakan dijadikan argumentasi untuk membenarkan. Ya itu tadi saya tanya, kalau saya pakai Al-Quran, abang nggak akan mengimani juga kan? Abang mengimani kitab abang kan? Kami menunjukkan bahwa kitab abang ini, menunjukkan bahwa kitab abang ini nggak bisa dijadiin pegangan untuk iman, Bang, gitu loh. Sekali lagi begini, Bang, ya, kalau datanya bersumber dari Al-Quran, kan saya sudah bilang, saya tidak pernah persoalkan, oke lah, mau urusan saya mau terima atau nyanda, yang terpenting kalian pakai data yang dari kalian dan yang sesuai yang kalian imani. Tetapi kemudian kalau kalian memakai data dari kami yaitu Alkitab, dan kemudian di satu sisi juga kalian mengatakan ini standar ganda ya, Bang. Di satu sisi itu dijadikan sebagai suatu kebenaran untuk membela argumentasi kalian, tetapi di satu sisi itu dijadikan sesuatu yang bahkan disebut anatema ya. Anatema. Abang tahu nggak kenapa kami membahas ini? Karena abang menyamakan, abang menggunakan kata Allah, Isa Al-Masih dan seterusnya. Kalau abang pakai Theos, kalau abang pakai Tuhan abang, kayak orang-orang di luar negeri, kami nggak akan menyentuh. Karena abang mengaku ini Injil, sementara ini Evangelion, beda gitu loh. Sekali lagi begini. Abang mau nyuri diksi kami, tapi nggak mau disentuh. Gimana nih? Sekali lagi begini ya, Bang. Saya bukan berarti melarang Anda untuk silakanlah. Kemudian silakan kalau Anda ingin memakai argumentasi yang bersumber dari Bible. Maksudnya begini, bukan begitu. Kalau Anda ingin memakai ayat-ayat dari Alkitab, abang napas dulu, santai aja. Anda, misalnya, Anda ingin membenarkan argumentasi Anda lewat Bible, lewat ayat-ayat yang tertera di Alkitab, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Tetapi jangan standar ganda dong, Bang. Maksudnya? Giliran kami yang memakai, kalian bilang, oh ternyata ini Alkitab. Abang mau pakai apa? Abang mau pakai apa? Enggak, maksudnya kan kadang-kala kan saya diskusi nih, Bang. Saya diskusi. Jadi saya diskusi, giliran misalnya saya menampilkan ayat, kemudian kan sesuai dengan pernyataan Bang Suma tadi, dengan bukan Bang Suma, mungkin abang yang mengatakannya tadi. Di abad pertama itu tidak ada, abad kedua juga tidak ada, abad ketiga tidak ada. Nah, jadi bagaimana nih, Bang? Yang kalau dikatakan abad pertama, kedua, dan ketiga dan seterusnya nggak ada, lalu misalnya tadi abang mengutip argumentasi dari kitab, berarti itu nggak bisa dijadikan pedoman dong dalam. Untuk abang nggak bisa, karena kan iman saya kan nggak di situ, iman abang di situ. Dan batallah juga lah misalnya otoritas ayat itu untuk mendukung argumentasi Anda. Karena kan dibilang kan itu nggak. Iya itu kan dasar iman abang, bukan dasar iman saya. Abang paham nggak sih? Begini, oke, berarti iya saya paham. Berarti baik dari argumentasi saya maupun Anda tidak akan pernah bisa valid kedua-duanya. Mengapa? Karena baik dari Anda maupun saya memakai argumentasi atau ayat-ayat pendukung untuk argumentasi kita. Bukan, kalau abang kita makanya sebelum dari kitab yang tidak bisa dipercayai. Makanya kita udah biasanya Bang Zuma sama apologet yang lain itu udah memahami kalau abang ini udah paham bahwa kitab abang ini memang dari abad 4 nggak dari abad 1 dan itu landasan iman abang. Kalau sekiranya pernyataan ini misalnya seperti itu, ya saya no comment, saya nggak bisa melanjutkan lagi. Intinya kan ini kan bicara mengenai tentang dasar. Ya udah, kalau memang jawaban abang akan imani saja, ya ngapain kita diskusi? Apa gunanya, Bang? Gini, Bang, ya, apa gunanya kita mendalilkan sesuatu, mengutip sesuatu, tapi dasarnya itu udah ketahuan, misalnya dikatakan bahwa itu setuju. Apa gunanya misalnya? Ya setuju. Juga, baik Anda maupun saya ketika mengutip satu ayat Alkitab, tapi itu tidak dijadikan misalnya sebagai dasar yang kuat atau punya otoritas. Itu kan landasan iman abang, diulang lagi. Itu kan landasan iman abang paham nggak sih, Bang? Saya percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Tetapi Bang Zuma menggunakan landasan iman abang untuk mematahkan argumen abang. Valid dong, karena itu landasan abang. Tapi detik abang bilang, oh ini ditulis di abad 1, oh ini ditulis di sini, oh ini saksinya ada 50.000. Iya mana? Kami tanyakan lagi mana? Nggak ada itu. Di satu sisi benar, itu seperti menumpang dalam argumentasi saya, kan? Menumpang dalam keimanan saya. Argumentasi Bang Suma itu argumen, Bang. Terus Bang Suma argumennya dimulai dari mana kalau nggak dari dasar keimanan abang? Iya, dia gunakan dari Alkitab yang saya percaya sebagai firman Tuhan. Di satu sisi, Alkitab yang saya pakai untuk membantah argumentasinya, ya seperti yang kamu katakan tadi, ini nggak ada di abad pertama, nggak ada di abad kedua dan seterusnya. Dong, baik dari kamu maupun dari saya. Iya betul. Nggak valid dong. Betul. Alhamdulillahnya, landasan iman kami nggak ada di situ. Jadi kami nggak gugur iman kami. Yang gugur itu iman abang. Makanya dari saya begini, apabila misalnya ini tidak lagi layak dipercayai misalnya oleh kalian, saya kan masih tetap percaya dan kalian nggak percaya. Oke. Tapi kalau begitu ya buat apa misalnya saya berargumentasi, sedangkan data yang saya paparkan tidak bisa diterima
sebagai kitab suci atau Iya. keyakinan itu. Terus kami melandasi untuk mematahkan argumen abang dari mana? Iya, dari keimanan saya, tetapi Ya usul. iya, tetapi Gimana di sih, satu Abang? sisi sederhananya begini, ketika saya mau memaparkan argumentasi untuk membantah argumentasimu, kamu mengatakan bahwa di abad pertama lo dan kedua dan ketiga lo tidak. Begitu abang bilang udah ada saksi. Oh ini saksinya begini, oh ini saksi. Sementara saksinya nggak ada. Ini kita berdiri sendiri di abad keempat. Iya, supaya kita nggak bertele-tele sebenarnya gitu. Ini udah lumayan 40 menit. Fix aja lah. Yang awalnya saya meyakini tetapi kemudian tidak diakui. Oke, silakan, nggak apa-apa. Nggak, tapi di sini saya mau memberitahu bahwa yang abang yakini ada saksi dan seterusnya itu nggak ada, bang. Abang boleh cari tahu sendiri. Saya nggak akan ngajarin abang. Tapi kalau abang mau belajar, abang mau tahu dan abang bisa verified juga. Kitab abang ini nggak ada di abad 1, abad 2, abad 3. Saya bisa tunjukin dari Sinaiticusnya sendiri. Sinaiticusnya ini bapak-bapak gereja ini mengakui bahwa ini tulisan Kristen yang lengkap, termuda, atau tertua, terawal, paling awal itu kata-kata mereka. Ini yang paling awal. Dan ini perkiraannya di 325 ke 350. Itu nomor 1. Kedua, kalau abang pelajarin lagi, abang percaya Tritunggal? Yes. Nah, kalau abang percaya Tritunggal, abang pelajari lagi. Tritunggal itu sumbernya dari Tertullian, bang. Abang bisa Google, abang bisa cari tahu. Bapak Trinity, Tertullian. Oke. Tertullian itu lahir di tahun 155 ke 160. Meninggalnya di 220, 230. Abang tahu nggak Tertullian 40 ke 50 umurnya pertama, itu dia agamanya apa, bang? Ya, agama di luar Kristen. Roman Greco namanya. Konsep ketuhanan Roman Greco itu Kapitolin Triad. Tuhan Kapitolin Triad ini 3. Sang Bapa, Jupiter, Juno, Sang Firman. Ya, jadi Tuhannya Tertullian sendiri di 50 umur dia pertama itu Tertullian ini konsep Tuhannya itu Kapitolin Triad. Bapaknya Jupiter, anaknya Sang Firman atau Juno, habis itu The Wisdom, Roh Kudusnya. Nah, Tertullian masuk ke Kristenan di umur 50, habis itu dia mengusung konsep Trinitas. Yehosua di abad 1 dijadikan Firman, Roh Kudus dijadikan The Wisdom, Jupiternya digantiin jadi Tuhan Bapa. Di mana ajaran nabi-nabi ini, bang? Di ajaran abang sekarang ini. Ajaran nabi-nabinya di mana? Apakah benar Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menyembah Tuhan yang 3-1-1-3? Nah, ini mentok nih kayaknya. Bang Zuma kalau udah Zumur, silakan. Ya, oke. Ya, jawaban saya sih simpel sih sebenarnya. Saya mengatakan kembali ke yang saya sudah katakan tadi bahwa kalau berbicara urusan keimanan atau keyakinan. Ini bukan soal keimanan, bang. Ini fakta sejarah. Saya nggak ngomongin keimanan dari tadi. Bukan, tadi yang dimaksudkan dengan Alkitab itu tadi. Oh, saya nggak, Tertulliannya nggak ada mau direspon. Lebih dalam ya. Saya jujur kalau misalnya saya belum bisa kaji lebih dalam mengenai tentang tokoh-tokoh orang-orang yang mencatat Alkitab, kemudian memaparkan data mengenai tentang itu. Makanya dari tadi pertanyaan saya sering kali mengulang-ulang bahwa apabila misalnya yang tidak valid, kemudian tolong dong tunjukkan datanya di mana. Dan pada akhirnya sudah ditunjukkan tadi. Nah, menyangkut tentang keyakinan, saya sudah katakan tadi bahwa kalau menyangkut tentang keyakinan, ya saya nggak bisa campur adukan ya. Jadi soal urusan orang mau percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Ya, itu dari saya. Jadi soal Tertullian abang nggak ada mau ngerespon sama sekali? Soal Tritunggal? Nggak ada, karena dia udah beralih ke dalam ajaran bidat. Oh, Tertullian bidat? Dia bapak Trinitas loh, Pak. Bang? Bang? Tertullian ini bapak gereja nomor 1 di abad 2 loh. Sahabat Jalan yang Lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan diskusi atau debat antara para apologet Kristen dan juga Ustadz Zuma. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen mereka dengan sangat baik bisa mempertanggungjawabkan setiap data-data yang mereka bawakan. Dan bahkan mereka bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Ustadz Zuma. Dan kita juga bisa melihat bagaimana setiap data-data yang mereka bawakan semuanya bisa dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi ketika kita melihat diskusi tersebut, kita bisa melihat bagaimana reaksi dari Ustadz Zuma ketika setiap data-data yang dia bawakan bisa dibantah atau dipatahkan oleh para apologet Kristen. Dia mengeluarkan reaksi yang sangat tidak baik, di mana terkadang Ustadz Zuma ketika berdebat dia selalu menyerang pribadi ketika dia sudah merasa kalau dirinya sedang terpojok. Dan juga ketika dia diberikan suatu pertanyaan, ketika dia tidak bisa menjawab, dia malah membesar-besarkan suaranya seakan-akan
dia yang benar dan yang bertanya yang salah. Akan tetapi kita sendiri bisa menilai bagaimana keberlangsungan debat tersebut, dan kita juga bisa melihat bagaimana karakter-karakter dari para apologet Kristen dan juga Ustadz Suma itu sendiri. Karena di dalam debat atau diskusi seharusnya kita bisa mempertahankan setiap argumen kita dan juga mempertanggungjawabkan hal tersebut. Bukan ketika kita bisa mempertahankan argumen atau data-data kita, malahan kita menyerang pribadi orang lain, bukan menyerang argumen orang lain atau data-data orang lain. Dan inilah juga yang harusnya menjadi pembelajaran untuk kita semua, terlebih lagi untuk kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Seharusnya kita bisa lebih lagi belajar, bahkan memahami akan iman kita kepada Yesus Kristus, sehingga ketika ada orang di luar sana yang mempertanyakan tentang iman kita, kita dapat mempertanggungjawabkan hal itu. Dan kiranya video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, membuat kita semakin hari semakin lebih cerdas untuk bagaimana kita bisa berdiskusi dengan baik, berdebat dengan baik tanpa menyerang pribadi orang lain. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.